Iya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama di Zoom yang sama-sama cinta ini. Kita diberikan oleh Allah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan, serta nikmat panjang umur. Dan istimewa pada sore hari ini kita berikan nikmat mentadaburi Al-Quran. Nikmat berinteraksi dengan Quran. Tidak semua orang Allah berikan nikmat ini. Hanya orang-orang tertentulah, orang-orang pilihan lah yang Allah berikan nikmat bersama Al-Quran. Saya katakan orang-orang tertentu, Bapak, saya banyak mengunjungi orang-orang, awalnya bersemangat ngomong tentang agama. Inilah masalah ini, masalah itu, semangat sekali. Agama. Tapi begitu sedikit dibelokkan ke Al-Quran, begitu diputar ke Al-Quran, langsung loyo. Pada saat pertama, bla 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 bla, saya pikir nih orang tahan ngomong agama. Setengah jam ngomong mencecer, ngomong semangat. Begitu saya sedikit putar ke ayat, berubah langsung Pak kiranya, dan tadinya HP masuk ke depan dia nggak angkat. Begitu saya ngomong Quran, justru dia nelpon keluar. Tahu-tahu nggak sampai 5 menit, ngomong Pak Ustaz, saya pamit, tak perlu. Ada mertua saya datang nih, langsung dia pamit. Itulah orang dengan Al-Quran. Tidak semua orang tertarik dengan Al-Quran. Dan Bapak, Ibu bersyukur bahwa kita Allah berikan nikmat dan tadabbur. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi, membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang. Bapak Ibu bayangkan saat itu orang membunuh anak perempuan hidup-hidup. Dan terkenal dengan Umar bin Khattab juga membunuh anaknya, mengubur anak-anak di padang pasir itu. Itulah jahiliyah orang. Dia nggak bisa pikir kalau semua perempuan dikuburkan yang bayi, nanti satu saat siapa lagi jadi ibunya. Mereka nggak mikir bahwa kan punahlah keluarga itu kan. Itulah kegelapan yang sangat luar biasa. Dan habis itu menyembah patung. Lapar perutnya, patung dimakan. Tuhannya dimakan. Ya Tuhan aku lapar ini. Nah patungnya dibuat dari roti. Itulah kegelapan itu. Nabi Muhammad datang membawa terang benderang. Sehingga bagi kita jelas mana yang hak dan mana yang batil. Dan kita berharap nanti kelak di Yaumil Hisab berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umat. Ini umatku, ini umatku. Baik Bapak Ibu sekalian, nah masih dalam suasana Idul Fitri, saya ucapkan taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga kita kembali ke suasana fitrah. Semoga kita saling memaafkan dan ke depan kita harus lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan berbahagia ini kita mensosialisasikan materi baru. Jadi mulai semua start sama. Bagi yang masih ketemu saya, maka kita mulai dengan materi baru. Kemudian Bapak Ibu semuanya sudah mencetak. Jadi kita yang sudah kita review aja, yang belum keterangan yang sudah kita review. Nanti baru sampai kita ke materi terakhir. Jadi kita pegang materi baru sekarang, seragam semua. Baik di kelas yang lama saya kumpulin semuanya. Materi baru, Bapak Ibu yang masih sama saya, kita pakai materi. Baik Bapak Ibu, buka materi baru kita. Di depan sekali saya buat judul buku panduan belajar gramatikal Al-Quran metode Al-Sani. Di mana metode Al-Sani punya jargon tiada henti menggapai naundahi. Artinya apa? Kita tak akan pernah berhenti bersama Al-Quran. Kemudian ada stempel untuk lingkungan sendiri. Artinya apa? Bagi siapa yang membaca buku ini, maka saya anggap dia bagian dari Al-Sani. Siapapun. Bapak kirim ke saudara Bapak, dia baca buku ini dan bermanfaat bagi dia, maka dia masuk keluarga Al-Sani.
siapapun. Jadi Bapak silakan sebarkan semua. Dan itu tidak untuk diperjualbelikan. Kirim aja. Siapapun. Berikanlah. Begitu dia membaca, saya anggap dia sudah lingkungan. Karena ini untuk kalangan sendiri. Berarti dia kalangan Al-Sani. Dan kalau ada yang misalnya mencari kelemahannya, dia bukan kalangan Al-Sani. Karena ini manfaatnya untuk Al-Sani. Kemudian Bapak ada YouTube di bawah tuh, Rizal Al-Sani. Silakan nanti di subscribe di YouTube kami dan cari nanti materi-materi yang ada. Ada rusianya, ada KKL-nya, ada kesade. Itu halaman pertama buku kami. Kemudian halaman kedua, nah, karya ini kami persembahkan kepada. Saya merasa kedua orang tua saya yang membesarkan saya, maka karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang bernama Hasan Basri. Maka metode Al-Hasani ini saya ambil dari nama bapak saya, Al-Hasani. Bapak saya bernama Hasan Basri dan ibu saya bernama Nur Yusuf. Bapak-bapak ibu-ibu juga sambil berniat, karena Bapak ada hadis, orang yang paham Quran, orang yang suka dengan Quran, orang yang cinta dengan Quran, dia akan memberikan mahkota dari surga kepada kedua orang tua. Jadi saya itu yang saya pakai di sini, saya persembahkan karya ini, artinya mahkota ini kepada kedua orang tua saya. Bapak Ibu juga begitu. Niatkan Bapak Ibu belajar, saya yang orang tua persembahkan kepada mereka berdua yang sudah menghadirkan kita ke muka bumi ini. Kemudian kepada kedua mertua saya, orang tua dan mertua itu hanya beda nama, sama statusnya, yaitu Buyong Sultan Lerang dan Farida Hakim. Kepada berempat inilah karya ini persembahkan. Semoga Allah menerima niat baik. Kemudian tak lupa juga ucapan terima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu dalam penyelesaian buku ini. Ada yang tukang ketiknya, dan tukang kasih kopi mixnya, dan tukang pijat-pijat badannya, lagi capek ngetik, ada yang tukang ngirim baksonya dan sebagainya. Ucapan terima kasih semua kepada Bapak Ibu, baik moral ataupun material. Karena dengan Bapak-Bapak Ibu yang selalu minta, kapan Pak Ustadz materi barunya, itu adalah penyemangat kami dalam menyusun buku ini. Tanpa pertanyaan dari Bapak, tanpa dorong dari Bapak, mungkin buku ini tentu 2-3 bulan ke depan. Tapi karena Bapak bertanya, Pak Ustadz, kapan buku baru beredar? Itu yang membuat saya bersemangat dalam menyusun. Itu hormat kami, saya beserta keluarga saya persembahkan ini. Ini sebenarnya bukan untuk kita ya, untuk umat. Kita bukan lagi bicara orang per orang, tapi kita sudah bicara umat. Nah, halaman berikutnya, doa yang kita baca selama ini. Allah marhamna bil Quran. Allahumma wahai Allah, irhamna. Irham KKP ya. Irham KKP pelakunya anta, agar kata rahimah pola fakta. Artinya apa? Sayangilah kami. Irhamna, sayangilah oleh engkau kami. Bil Quran, dengan Al-Quran ini. Dengan Al-Quran yang Bapak baca, dengan Al-Quran nanti yang kita tulis, dengan Al-Quran yang kita penggal-penggal, dengan kata kerja yang kita cari 4 poinnya, kita mohon pada Allah sayangi kami. Wasilah namanya kan. Allah marhamna bil Quran. Wa Allah sayangilah kami dengan Al-Quran. Waja'al hulana, dan jadikanlah Al-Quran bagi kami. Waja'al wa ija'al. Itu KKP lagi. KKP pelaku anta kata ja'ala pola. Dan jadikanlah dia, yaitu siapa? Quran. Lana bagi kami imaman, seorang imam. Kalau imam kan kita ikutin Bu ya. Imam nyuruh kita ke kanan, kita ke kanan. Imam nyuruh kita ke kiri, kita ke kiri. Imam rukuk, kita rukuk. Jadi Al-Quran bicara apa aja kita ikut. Jangan kata Quran, kita berhenti. Lakukan kata Quran, kita kerjakan. Waja'al hulana imama. Wanuran, cahaya. Cahaya hati terutama. Bercahaya hati kita kalau kita belajar Quran. Terang benderang hati kita. Kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Karena hati kita percaya. Bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Terang benderang. Yang sulit jadi ringan. Kenapa? Ada cahaya dalam hati kita. Kemudian hudan. Petunjuk. Kompas kehidupan. Hudan. Tahu kita kemana arah kita bergerak. Bersolat, salat kita kerjakan. Jangan minum khamar, kita nggak mau minum khamar. Wala taqrabu zina, kita nggak mau dekatin zina. Itu namanya hudan. Nah, bagi orang yang ingin bertakwa, Al-Quranlah hudan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Warahmah, dan kasih sayang. Bapak Ibu merasakan, walaupun kita nggak lama, belum pernah kenalan, begitu pertemuan pertama, akrabnya kayak udah ketemu 40 tahun. Saya ingat Pak Mazwar ke rumah saya, padahal belum ketemu, dari pagi sampai sore ngobrolnya.
Kayak orang udah kenal 40 tahun yang lalu. Itu rahmat, kasih sayang di situ ada. Kita nggak capek. Bu Rita juga begitu, baru sekali ke rumah, oh ngomong panjang lebar. Kenapa? Al-Quran, Pak. Yang mempersatukan kita Al-Quran. Coba kalau mempersatukan kita, misalnya alumni SMP, alumni SMA, nggak salah sih, tapi nggak sekuat kalau dipersatukan oleh Al-Quran. Bapak bisa melihat di sini ada profesor, ada doktor, ada direktur, ada rumah tangga, ada mahasiswa, lengkap di sini semua. Dan diikat oleh Al-Quran. Maka kita tidak merasa berbeda dengan mereka. Nggak ada rasa minder. Bu rumah tangga jangan minder pula. Itu profesor yang nggak usah minder, Bu. Oh, Pak Mas waktu bekas direktur utama Pertamina, nggak masalah. Aman semuanya, Bu. Kenapa? Al-Quran dengan kasih sayangnya itu menghilangkan semua perbedaan. Warahmah. Kemudian, Allahumma, wahai Allah, zakirna. Ingatkanlah kami. Zakir itu KKP ya. Masih ingat? Lihat semua konteksnya ya. Zakir, KKP, pelakunya anta, kata zakara, pola, fa'ala. Aslinya adalah tuzakiru. Buang tu, matikan ra. Zakir. Zakir, nah ingatkan kami ya Allah, minhu dengan Al-Quran, manasin apa yang kami lupa. Lupa kita sebagai seorang suami, memberikan nafkah kepada istri, ya Allah ingatkan kami. Lupa kita mendidik anak, lupa kita nyuruh anak sholat, ingatkan kami ya. Lupa sebagai seorang istri, berbakti kepada suami, ingatkan kami ya Allah. Jadi dengan Quran itu kita ingin diingat oleh Allah semua kesalahan-kesalahan kita, semua kealpaan kita. Allahumma zakirna minhum manasina wa alimna, dan ajarkan kami ya Allah minhu ma jahilna, dan apa yang kami bodoh. Kan ada malaikat itu mengakuikan kalau ditanya oleh Allah kepada la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu bagi kami ya Allah illa ma 'allamtana. Kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Jadi kita minta Allah mengajarkan. Wa 'allimna minhu ma jahil. Bukankah surat Ar-Rahman, Ar-Rahmanu 'alamal Qur'an. Ar-Rahmanu yang maha pengasih yang alamal Quran. Dia yang mengajarkan Quran. Kita minta kepada Allah, ya Allah, ajarkanlah kami dengan yang kami bodoh. Nah, kemudian warzukna, dan berikan kami rezeki ya Allah. Warzukna, berikan kami rezeki tilawat, membacanya. Ternyata membaca Quran itu juga rezeki. Rezeki bukan hanya duit, rezeki bukan hanya rumah, rezeki bukan hanya mobil, tapi membaca Quran juga bagian dari rezeki. Mentadaburi Al-Quran juga rezeki. Saat ini kita sedang berbagi rezeki, karena kita sedang membahas Al-Quran. Kemudian, anna al-laili, di waktu malam. Kita pengen kepada Allah, ya Allah, sempatkan kami baca Quran di waktu malam. Kemudian, wa atrafan nahar, di penghujung siang. Seperti sekarang, kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk belajar Al-Quran. Kemudian, wajahhu lana, dan jadikan bagi kami Al-Quran tadi hujjah, alasan, argumen. Bagaimana nilai sebuah argumen? Saya mencoba prolog kepada suatu kondisi. Misalnya, Bapak Ibu, ini contoh yang sangat favorit bagi saya. Bapak-bapak, Ibu-ibu, bisa kita ada tinggal di Jawa Barat. Tanggal 1 Mei besok, semua gotong royong, kata gubernur. Boleh perintah seperti itu. Perintah gubernur memerintahkan semua warga Jawa Barat, tanggal 1 Mei gotong royong. Boleh, boleh. Itu hak prerogatif dia. Nah, sekarang saya ambil contoh nih. Bu Khadijah Sunaria, saya pinjam namanya. Yang kedua, Bu Iin Marlina, saya pinjam namanya. Kemudian yang ketiga, saya pinjam nama Ibu Haji Asda. Katakanlah 3 orang ini tinggal di Jawa Barat. Nah, 1 Mei besok, gotong royong. Nah, pada saat hari H-nya ada mystery guest. Apa namanya? Tamu misterius guest. Tamu misterius datang ke tempat lokasi. Ibu Iin, Bu Khadijah, dan Bu Asna kerjanya sama. Hasilnya sama, keringat yang keluar sama, hasil sama, semua sama. Nah, datanglah mystery guest tadi. Tamu tak dikenal tadi. Nanya ke Bayu. Ibu lagi ngapain, Bu? Gotong royong, Pak. Siapa yang nyuruh? Kebetulan Bu ini kenal sama Pak RT. Pak RT, Pak. Nah, jawaban Pak RT itu kan suratnya Pak RT pagi, pemilihan Bu ini. Suratnya dari gubernur ke wali kota, ke bupati, ke kepala dinas. Habis itu dari bupati ke Pak Camat, Pak Camat ke lurah, lurah ke RW, RW ke RT, RT baru ke warga. Bunyinya sama, menuju surat gubernur, menuju surat bupati, menuju surat wali kota, menuju surat Pak Camat, menuju surat pelurah, menuju surat PRW dan sebagainya.
Itu dicantumkan dalam klausa. Sehingga Bu Iin pada saat PRT memberikan surat tadi, ditanya oleh tamu tak dikenal tadi, sedang apa? Siapa yang nyuruh Pak RT? Tamu nggak marah. Oh benar ini. Tanya lagi gua, Bu Khadijah, lagi ngapain ini? Di yang Pak. Siapa yang nyuruh? Bilang Bu Khadijah teman dengan Pak Camat. Dia tadi ke rumah Pak Camat. Camat ngomong, Khadijah tanggal 1 Maret Royong ya. Dia nggak melihat lagi yang lain. Saat ditanya, dijawab Bu Pak Camat. Nggak salah, salah. Win nggak salah, Pak Khadijah, Bu Khadijah nggak salah. Kenapa beda jawabannya? Itu tadi. Terakhir Ibu Asna. Ini kenapa? Royong Pak. Siapa yang nyuruh? Kebetulan suara Pak Ridwan Kamil itu Bu Asna ini kenal. Dia lihat, oh Ridwan Kamil nih. Bukankah gubernur yang menyuruh? Lalu dijawab, oh ini kan perintah Bapak. Katanya. Bapak yang nyuruh saya bekerja di sini. Nah, satu menjawab Pak RT, satu menjawab Pak Camat, satu lagi menjawab Bapak yang nyuruh, Pak Gubernur yang nyuruh. Nah, kebetulan gubernur butuh ajudan pribadi, butuh orang yang terpercaya untuk diangkat sebagai pejabat yang mendampingi. Ketiga ini calon, satu diambil. Dia dan tiga ini. Calon Bu Iin, ini contoh aja Bu Iin. Bu Iin, kenapa bekerja? Kenapa RT? Bu Khadijah, kenapa Camat? Tapi Bu Asna, kan Bapak yang nyuruh. Nah, saat Pak Gubernur mengangkat seorang pejabat yang akan dipilih, siapa yang dipilih antara tiga ini? Hasil kerjanya sama. Kira-kira siapa? Bu Iin kah yang dipilih? Bu Khadijah kah atau Bu Asna? Yang menjawab tadi Pak RT, tadi menjawab Pak Camat, satu lagi menjawab Bapak yang nyuruh, Pak Gubernur yang nyuruh. Siapa itu yang diangkat? Menyuruh. Ah, kenapa? Kenapa? Yang menyuruh. Kenapa yang nyuruh? Diangkat. Karena yang akan mengangkat wewenangnya Pak Gubernur, dan Pak Gubernur kita jawab, saya bekerja karena Pak Gubernur. Kerjanya sama, Bu, tapi alasannya berbeda. Itu yang maksud dengan hujah. Bapak sholat, Bapak puasa. Siapa? Kenapa Bapak puasa? Guru saya bilang, nggak salah, Bapak Ibu. Kenapa kamu sholat? Orang tua saya juga nggak salah. Tapi pada saat kenapa kamu sholat? Al-Quran bicara. Aqimis sholat. Kenapa kamu puasa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Maka nilai ibadah kita itu lebih tinggi daripada kalau alasan kita cuma sekedar guru, sekedar orang lain. Tapi pada saat kita punya alasan kenapa kamu puasa, Al-Baqarah 185, maka nilainya tinggi. Itulah yang disebut dengan hujjah. Wajal hulana hujjatan ya Rabbal alamin. Jadi doa ini sangat bagus sekali kita baca setiap habis kita baca Quran. Allahummarhamna bil Quran. Kemudian Allah sayang kepada kita dengan kita cinta. Kalau Allah sudah sayang seperti depan jadi. Kemudian kita berdoa kepada Allah, jadikanlah Al-Quran bagi kami sebagai imam, sebagai cahaya, sebagai petunjuk dan kasih sayang. Kemudian ya Allah, ingatkanlah kami dengan Quran ini apabila kami lupa, dan ajarkan kami apabila kami bodoh. Kemudian berikan kami rezeki membacanya baik siang, baik malam ataupun siang. Dan jadikan Quran itu menjadi hujah, argumen, alasan bagi kita untuk beramal. Itulah sampai halaman. Kemudian kita masuk berikutnya. Bu, yang mau tanya boleh Bu ya? Ya, silakan Pak. Yang ana alaili ana itu artinya apa Bu ya tuh? Waktu, ana waktu. Ana waktu sore. Ana laili waktu malam. Ana alaili. Ada di kamus Pak, ada di kamus. Ya, baik. Ya. Tapi doa ini setiap kita baca setiap habis baca Quran lah ya, luar biasa. Iya, ya. Biar kita tahu tidak harus tamat gitu ya. Enggak. Kan biasa orang bacanya waktu menamatkan ya. Enggak. Satu ayat pun kita baca tetap kan doa, Pak. Iya. Doa itu kapan saja. Ya. Betul. Oke, baik. Kita masuk kepada Sekapur Siri. Sekapur Siri inilah kita persembahkan kepada umat. Saya sangat bersyukur dengan terbitnya buku ini. Walaupun saya sebagai seorang akuntan, tapi saya bersyukur Allah berikan titip ilmu, amanahkan sebuah ilmu. Dan ini saya persembahkan kepada Bapak semuanya. Dan saya menyadari madrasah ini tidak sempurna. Apabila di kemudian hari terjadi nampak oleh Bapak kelemahan-kelemahan, tolong kasih tahu kami. Demikianlah saya sampaikan buku ini sebagai persembahan kami kepada semua bapak-bapak yang ada di sini dan umumnya secara umat Islam. Jadi siapapun yang mau belajar memahami Al-Quran dengan metode Al-Sani, kita siap selalu untuk memberikan pemahaman yang terbaik. Berikutnya adalah sambutan 3 orang. Pertama, sambutan dari Kiai Haji Faisal Muhammad Ali Nurdin LC.MA, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ilmi, Bojonggede, Bogor. Beliau adalah seorang kiai
yang memahami Al-Quran. Menurut pendapat dia, buku kita ini cukup memadai untuk memahami Al-Quran dengan memakai kamus dua, satu kamus Muhammad Yunus dan satu kamus Munawir. Dan mereka berterima kasih pada kita bahwa kita tugas mulia ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Jadi dari segi legal, dari segi nausa Arabnya, insya Allah seorang kiai sudah menjamin ini bagus. Ya, tidak ada masalah, tidak ada yang salah. Ini seorang kiai mengakui. Jadi sambil dan ada lagi yang meragukan, oh, ini benar nggak ada nausa Arabnya. Jadi seorang kiai mengakui. Nah, berikutnya adalah pengakuan dari peserta kita juga, seorang profesor insinyur Hafiz Aima. Mungkin pesertanya sama dengan kelas yang kelima dulu, kelompok kelima. Beliau adalah founder dari Unbari Universitas Batanghari Jambi, guru besar dari beberapa universitas. Artinya secara sains dan empiris, dia melihat bahwa metode ini sangat mudah untuk dipahami. Jadi secara saintifik bisa dibuktikan bahwa Al-Quran ini sangat akademis sekali. Jadi dia menyatakan. Nah, itu dari sisi akademis. Kemudian yang terakhir, Pak Erisman sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Dia juga mengakui metode ini bagus sekali. Bahkan beliau menyatakan, mungkin pesertanya sama dengan siapa, ada yang sini. Nah, dia mengatakan, selama dalam materi pelajaran, dia heran. Kenapa Pak Rizal nggak pernah lihat buku? Dia nyatakan begitu. Biasanya saya diajar oleh profesor, oleh siapapun, tetap ada sekali-sekali lihat buku. Tidak keluar dari kepala semuanya. Jadi pada saat saya temukan Pak Rizal, dari kepala semuanya. Jadi dia mengucapkan sangat positif terhadap metode kita. Ini 3 orang yang saya buat testimoni. Sehingga dengan demikian, mudah-mudahan kita bisa diterima oleh umat. Lalu masuk kepada bab pertama, pendahuluan. Saya cerita sedikit tentang latar belakang ini. Kenapa seorang akuntan terjun bebas dalam Al-Quran. Latar belakang. Pertama yang membuat saya itu penasaran dengan perbedaan pendapat ulama tentang ayat yang sama. Sangat-sangat penasaran. Sampai saya ingat ayat itu, Al-Maidah ayat 6, masalah batal wuduk. Ada yang bilang batal wuduk, bersentuhan dengan laki-laki perempuan batal. Ada yang bilang nggak batal. Nah, kata-kata itu yang membuat saya penasaran. Kenapa kok ada 2 ulama membahas Al-Quran yang sama, ya berbeda pendapat. Saya awam pada saat itu. Tapi saya heran kenapa bisa begitu. Nah, kalau itu niat muncul saya ingin paham juga. Biar tahu saya ikut pula berpendapat di situ. Tujuan awal saya pengen memperkaya aja, iseng aja saya ingin di situ, biar kita tahu juga cara debat. Itu awalnya, Pak. Pengen iseng aja, ya pokoknya segini pampuran lah, biar saya ikut berdebat pula nanti, yang mengatakan batal, yang mengatakan tidak batal. Itu awal. Jadi penasaran dengan perbedaan pendapat. Kan banyak itu Bapak temukan ayat ini, apalagi kemarin beda pendapat tentang hari Idul Fitri. Nah, dulu saya penasaran, Pak. Cuma saya fokuskan ke Al-Quran. Banyak ayat yang berbeda-beda pendapat, kan penasaran saya, Pak. Apa beda? Apakah Allah memberikan satu ayat lalu menyuruh umatnya atau hambanya berdebat? Saya pikir enggak. Pasti ada yang salah. Awal yang pertama. Yang kedua, terkejut melihat angka umat Islam yang memahami Al-Quran. Sangat kaget saya, Bapak. Apa yang membuat saya kaget? Ada presentasi dari seorang ustazah. Sebenarnya ini mungkin lebih apa, Pak, Bu Rini Handono. Saya lupa tanggal berapa waktu itu, sekitar tahun 2000-an lah. Dia berpidato di radio, Pak. Dia menyatakan hasil survei sebuah misionaris. Jadi mereka mensurvei bagaimana kemampuan umat Islam dalam memahami. Jadi disurvei tempatnya di satu tempat, katakanlah tempat yang rumah sakit yang kita ke sana datang, berobat gratis, semua gratis. Habis itu kasih makan, pada saat makan ditanya lah, agama nama siapa, tinggal di mana, dan sebagainya. Saat ditanya agama Islam. Nah, pada saat agamanya Islam, ditanya di dalam tentang Al-Quran. Setelah itu tutuplah hasil survei itu, tutuplah rumah sakit, karena semua gratis sekian bulan. Nah, keluar hasilnya. Yang datang tentu sembarang orang, Bu. Karena dia tempatnya umum, ya datang supir Mikrolet, tukang sapu, direktur, semua datang. Bukan di masjid ya surveinya, kalau di masjid surveinya lain lagi cerita. Di tempat umum. Nah, hasil surveinya apa? Yang bisa baca Quran nggak sampai 3%. Ini saya kasih angka 5%. Kurang lebih 3%. Kemudian
Ini angka ini saya lupa Pak ya, angka-angka ini nggak patokan, tapi rohnya adalah bahwa umat Islam yang bisa baca Quran sangat sedikit. Kemudian yang kedua, pada saat dia baca Quran, ditanya kepahamannya, yang paham makin sedikit lagi. Kemudian pada saat mengamalkan makin sedikit lagi. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kan kita ini di daerah kayak di Padang saya. Asumsi saya, semua umat Islam bisa baca Quran. Karena dulu di Padang kita kecil-kecil udah belajar, Pak. Saya dulu belajar Quran kecil, baca Quran itu dikasih ibu tuh apa rotan nama gurunya. Ini anak saya belajar si rotan. Kalau nggak belajar dia pukul aja. Si rotan dulu Bu. Sama lidi apa tuh? Sapu lidi, lidi apa tuh yang dijalin itu. Itu dipukul pakai itu. Jadi asumsi kita apa? Semua umat Islam bisa baca Quran. Nah terjadi tiba-tiba hasil survei mengatakan banyak umat Islam nggak bisa baca Quran. Kemudian berikutnya nggak bisa paham. Lalu saya mikir, saya dari mana nih? Saya bisa baca tapi nggak paham. Kemudian yang paham juga nggak semua mengamalkan. Itu saya pikir narasi umum aja. Nah, akhirnya keluar sebuah statement dari mereka, jangan ragu mengatakan orang Islam, karena dia tidak paham dengan Al-Quran. Akhirnya sasaran murtad kita oleh orang-orang itu. Nah, sejak itu saya terpanggil. Kalau gitu saya nggak mau jadi korban. Saya harus memahami. Jadi dua informasi tadi, satu banyak pertengkaran, yang kedua adalah terkejut lihat angka ini, mulai muncul rasa ingin tahu saya pun memahami Quran. Yang ketiga, tak percaya bahwa Quran itu sulit dan untuk belajar Quran itu butuh waktu lama, nggak percaya saya. Kenapa saya nggak percaya? Saat yang sama saya di kantor menjadi tim SOP. SOP itu dibuat bahwa akurat SOP itu harus mudah. Ya mungkin Pak Mazduar dan tim yang orang kantor tahun-tahun 2000-an kita buat SOP ya Pak ya. Tulis apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tulis. Itu SOP terkenal begitu. Nah, jiwanya adalah SOP itu applicable, mudah dikerjakan. Nggak boleh SOP itu susah. Contoh SOP yang gampang itu di ruang gawat darurat. Kalau ada pasien masuk ke ruang gawat darurat, nggak perlu ditanya namanya. Nama nggak penting, harta nggak penting, KTP nggak penting. Yang penting sakitnya apa? Jawab langsung. Nggak perlu tanya KTP dulu. Kalau orang habis tabrakan, pingsan, gimana KTP-nya? Lalu dompetnya kepelanting, nggak ada KTP. Kalau KTP jadi persyaratan masuk UGD, maka banyak orang yang mati di pintu itu. Jadi nggak ada lagi ditanya. Jadi SOP itu harus bisa dilaksanakan. Nah, habis itu saya berpikir, Pak, SOP kita sebagai manusia apa? Tentu Al-Quran. Ya. Nah, saya berpikir itu SOP buatan manusia aja nggak boleh susah, apalagi SOP buatan Allah. Itu logikanya, pasti mudah. Saya punya prinsip, pasti mudah. Tapi semudah saya belum tahu dan itu. Saya tanya Pak Ustadz, kata Pak Ustadz, nggak bisa 15 tahun dari Quran. 18 macam ilmu, pakai ilmu ini, pakai ilmu. Saya nggak percaya. Ya, kalau nggak percaya kata Pak Ustadz itu, ya sudah, belajar. Saya cari sekian opini lagi, tanya lagi Ustadz yang lain. Sama juga jawabannya. Akhirnya saya ambil 3 sajadah, saya bertanya sama Allah, ya Allah, aku tidak percaya bahwa itu susah. Tapi aku nggak tahu juga mudahnya gimana. Tolong ya Allah bimbing. Setelah itu lama-kelamaan baru ingat saya punya anak, contoh 3 orang anak saya. Saya menyadari dulu saya nggak punya ilmu agama. Ilmu agama saya sangat minim sekali. Menyadari itu anak saya masuk ke kantor semua. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga masuk kantor semua. Kalau masuk kantor, nah masuk pesantren, nah jangan kayak bapakmu nggak tahu ilmu nih. Akhirnya masuk. Nah saat-saat berdoa itu saya lihat bukunya ada di kamar, buka bukunya. Oh ada Nausara di situ. Saya mulai baca buku itu. Pada saat dia libur, saya bertanya pada dia apa ini maksudnya, sampai duduk di meja makan dan sebagainya. Saya tanya. Nah mulailah paham. Saya sedikit demi sedikit saya mulai paham. Kemudian saya coba belajar dia dan saya mulai menerjemahkan Al-Quran. Nah itu jadi awalnya gitu terima Quran. Nah alhamdulillah pada latihan pertama saya ambil cuti seminggu. Untuk latihan Al-Quran. Ambil cuti seminggu. Alhamdulillah pertama lancar semua latihan. Pokoknya kasur saya keluarin, apalagi bantal keluarin, karpet keluarin, buku keluarin. Saya belajar di ruang tamu. Di sana tidur, di sana makan. Semua di situ. Keluar dari ruang kamar saya.
Hari pertama mungkin tidur jam 12, jam 2 belajar lagi. Habis subuh belajar lagi. Nanti mungkin jam 9 istirahat sebentar, jam 9 istirahat, jam 10 bangun, belajar lagi. Berhenti belajar hanya istirahat, makan, ke masjid, dan belajar lagi. Nah, alhamdulillah mungkin hari pertama dapat tidur 3 jam, hari kedua dapat tidur 3 jam lagi, hari ketiga alhamdulillah masuk rumah sakit. Itu banyak pertanyaan yang nggak jelas. Ini apa, ini apa, ini apa. Banyak nggak tahu. Masuk rumah sakit. Itu di kepala ini banyak. Razak ini apa, Yuntikun apa. Belum tahu, Pak. Dan itu saya baca Al-Baqarah 1 sampai 5. Nggak ada yang tahu, Pak. Tapi penasaran, ini saya tahu. Nggak ada yang tahu, Pak. Banyak yang nggak tahu. Masuk rumah sakit, nah, akhirnya 3 hari sembuh. Karena waktu itu darah rendah kali, Pak. Ya. Sempoyongan saya. Selesai sembuh, lalu saya pulang lagi. Nasihat dokter satu saya ingat, Pak Rizal banyak istirahat karena Bapak kecapean. Ya Pak dokter, pulang saya sampai rumah latihan lagi. Saya bilang sama istri, pada saat saya dirawat rumah sakit, jangan buku saya biarin aja, jangan dilipat-lipat, biarin aja tergeletak di ruang tamu. Udah tamu datang sudut belakang. Nah saya pulang dari rumah sakit, duduk lagi Pak. Begitu duduk, teng. Oh ini KKL, oh ini kakak SAD, oh ini KKP, oh ini pelakunya hantu, oh ini pelakunya banyak O-nya Pak. Masih ingat saya kata pertama yang saya tahu, Razakna. Oh Razak ini KKL, pelakunya Nanu. Nah tandanya ya, karena Razaka, saya buka kamus memberi rezeki. Oh polanya fana. Oh itu artinya ya. Oh jadi pada saat oh banyak baca gila, oh gitu, baca ini oh gitu, baca ini oh gitu, jadi banyak O-nya dan kebuka. Pada saat saya masuk rumah sakit, saya belum tahu itu, Bu. Di rumah sakit istirahat total, nggak baca-baca. Pas pulang, terus terang saya pulang nekat lagi, saya mau belajar lagi. Karena kata dokter istirahat, nggak, biarlah, baca lagi saya. Baca, Bu. Nah, saat itulah Allah buka semua. Maka saya berani mengatakan kepada Bapak Ibu, orang yang paham Quran dan tidak paham Quran bedanya selaput. Bedanya detik. Sedetik sebelumnya saya nggak paham, tapi nekat lagi belajar Quran, ternyata Allah berikan. Nah, di situ baru terasa sama saya. Belakang saya tahu, walaqad yasana analiz zikri paham. Ternyata ada ayat. Ada lagi ayat Ar-Rahmanu alamal Quran. Aku yang ngajarkan Quran nanti pada kamu, kata Allah. Ar-Rahmanu alamal Quran. Yang Maha Pengasih yang ngajarkan Quran. Oh, gitu berarti Allah yang sedang ngajarkan saat itu. Allah punya cara. Nah, saya yang paham kata pertama itu kata razak. Waduh, senangnya minta ampun. Sujud syukur saya langsung. Bapak-bapak, ibu-ibu udah berapa kata yang sudah tahu? Apakah sudah sujud syukur, Bapak Ibu? Saya satu kata razak nanya sujud syukur. Saya. Langsung sujud syukur. Saya ingat kata Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali? Saya kalau diajarkan oleh orang, satu alif saja, saya siap jadi budak. Itu kata Ali. Saya kalau ditawarkan satu alif yang saya belum tahu, dan pada saat insya Allah saya ditawarkan oleh orang dunia dan sisinya, saya pilih alif. Beliau itulah menghargai sebuah ilmu. Jadi saya bersyukur kepada Allah. Nah, saya mikir lagi yang kedua, kenapa razakna, pengarazaktu, berarti itu kan ana, tu, nahnu, nah. Saya bilang kami memberikan rezeki, kenapa enggak aku? Nah, muncul pikiran saya waktu itu, oh ya kalau gitu, saya menerima rezeki itu harus kami terima. Karena Allah mengatakan kami berikan rezeki. Lalu saya mengatakan aku terima, aku sombong saya. Artinya aku terima apa? Harta ini untuk saya semuanya. Terima nih. Tapi kalau kami terima, oh kami, mobil kami, siapapun boleh memakai, rumah kami, siapapun boleh masuk. Itu ajaran kata pertama yang saya praktikkan dalam kata razak naik. Kemudian saya keluar, Pak. Pulang, waktu pergi kerja pertama, saya keluar itu. Entah yang tahu ujian dari Allah, saya keluar, Pak. Ada namanya Pak Sunardi. Di Kameji keluar dia. Pak Nadi kemana Pak Nadi? Dari mobil, mau kemana? Ke Solo, ke Semarang. Solo, ngapain Pak? Orang tua saya meninggal. Saya cari Solo, mobil keluar. Saya langsung turun, Pak. Razaknya itu saya praktikkan langsung. Pak Nadi pakai mobil saya aja. Saya waktu itu ngomong Pak pakai dasi. Saya pejabat di Semarang, pakai dasi, pakai dasi, pakai tas kantor. Pak Nadi pakai mobil saya turun Pak. Saya stop angkot. Kenapa Pak Rizal? Ini pakai aja. Saya mengamankan waktu itu razak. Ini mobil kami bersama. Ini mobil kita, bukan mobil saya. Pakai. Karena Bapak ke Solo butuh mobil, saya ke kantor paling bisa jalan kaki. Karena kantor saya dari rumah paling jalannya 2 kilo.
Misalnya nyangkut aja selesai sampai ke kantor. Nah, saya sih dalam mobil kita. Itu pertama saya mengamalkan kata razakna itu. Itu terjadi tahun 2004 atau 2003. Jadi itulah pertama saya memahami Al-Quran sampai jatuh sakit. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu di sini jangan sampai jatuh sakit ya. Karena bapak tempat bertanya Anda. Saya kenapa jatuh sakit? Pak, karena tempat bertanya nggak ada. Belajarnya autodidak dulu. Anak-anak di pondok, dia sedang di pondok, jadi tempat bertanya nggak ada. Tanya sendiri, cari sendiri. Nah, bapak kan bisa, Pak Ustadz, akar katanya apa ini? Ya, bisa dijawab saya. Bu Eni juga, Pak Ustadz ini belum paham ini, jawab saya. Dulu saya mau jawab kemana, Bu? Nggak ada yang menjawab dulu. Yunfikuna bingung sendiri kan? Tapi karena kemauan tekad kuat, Allah bukakan semua. Itulah pengalaman pribadi saya sampai anak yang soleh, aset termahal yang kami punya. Bapak-bapak, anak yang soleh itu luar biasa. Sampai sekarang buku ini juga kami berdua membuat bersama anak saya. Yang tamatan Gontor dan sekolah S1 di Kairo, lalu S2-nya sambung lagi, dan alhamdulillah nanti S3-nya sambung lagi ke Kairo. Ternyata punya anak soleh itu luar biasa. Manfaat bagi kita dunia dan akhirat. Nah, sampai situ Pak. Dan motivasi diri saya, keutamaan Quran. Keutamaan Al-Quran itu sangat banyak. Kalau saya melihat hadis itu mungkin kalau nggak lebih puluhan, mungkin 50 lebih Pak, keutamaan Quran. Kalau saya baca yang hadis tentang keutamaan yang lain sedikit, tapi untuk Al-Quran banyak sekali. Nah, saya ambil beberapa. Pertama, khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi, ingin terbaik di mata Allah, Quran, Pak. Kalau di mata manusia, ya jabatankah, kekayaankah, kekuasaankah, atau keturunankah di mata manusia. Tapi di mata Allah adalah ketakwaan. Di mana kita memahami Al-Quran itu. Orang belajar Quran dan mengajarkannya itulah orang terbaik di mata. Nah, saya pengen orang terbaik. Karena di mata manusia sudah bosan. Gitu. Karena manusia itu bertukar-tukar kriterianya. Si A beda, si B beda lagi. Bagi si A yang senang, si B enggak. Jadi bagi kita manusia itu udah apa ya? Udah bosan kita ukuran manusia. Semua serba berganti. Kita pakai ukuran Allah. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Kemudian berikutnya Al-Quran itu obat. Itu nampak di surat Al-Isra yang ke-2. Wanunazilu minal Quran ma huwa syifa warahmah lil obat bagi orang-orang yang beriman. Jadi obat jiwa, terutama jiwa yang kosong. Kalau jiwa kosong, maka kita berharap Al-Quran lah obat. Nggak bisa yang lain, Mbak. Jiwa kita kosong, nggak bisa kita pakai buku dalil. Kita nggak bisa memakai obat. Nggak bisa. Yang bisa mengobat dada kita yang kosong adalah Al-Quran. Saya sudah kemana-mana, Bapak Ibu. Ya. Mungkin sudah, karena di kantor sudah mendapatkan levelnya, tangan middle ya, nggak terlalu top, tapi middle, itu banyak fasilitas. Dan semuanya tidak membawa kebahagiaan. Kosong jiwa kita. Maka Al-Quran lah upaya. Berikutnya, Al-Quran itu memberi syafaat. Iqra Al-Quran, fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di asar. Kita di dunia ini kalau punya masalah, kita butuh pengacara. Kita butuh pendamping. Kita butuh penolong. Di dunia, masalah kita cuma satu, Pak. Mungkin masalah tabrakan, atau masalah tanah sama orang lain, atau masalah perkara harta, kita butuh pengacara. Yang mewakili kita menjawab di depan kita. Nah, ini dikubur, malaikat mungkar dan nakir nanya. Di padang mahsyar, waduh banyak nanya. Nah, siapa penolong kita saat itu? Tidak lain tidak bukan adalah Al-Quran. Iqra'u, bacalah. Pahamilah Al-Quran itu, fainahu ya'ti yaumil qiyamah. Maka sesungguhnya dia Al-Quran itu ya'ti akan datang yaumil qiyamah pada hari kiamat syafi'an sebagai penolong. Li ashabi bagi sahabat-sahabatnya. Kita sudahkah sahabat Al-Quran? Sudahkah tiap hari kita buka Al-Quran? Menjadi sahabatkah kita Al-Quran? Kalau cuma kenalan biasa, Al-Quran bukan penolong. Li ashabi itu orang terdekat. Kalau kita sahabat, tahu tanggal lahirnya, tahu hobinya, tahu siapa nama bapaknya, tahu di mana sekolahnya, itu sahabat. Sahabat dekat. Bahkan kita tahu si dompet. Kenapa sahabat? Kalau cuma kenal nama, belum sahabat. Oh, itu apa? Quran. Sahabat. Sahabat tahu kita tentang bagaimana Quran bicara tentang puasa. Kita tahu bagaimana Quran kita tentang
sholat. Kita tahu bagaimana Al-Quran berbicara tentang tetangga, bagaimana tentang berbuat baik pada orang tua. Tahu kita semua. Nah, tahu itu dari mana? Tahu belajar gramatikal ini. Tanpa kita belajar kita nggak tahu. Jadi kita jadikanlah Al-Quran sebagai pemberi syafaat sehingga insya Allah alhamdulillah di yaumil hisab nanti kita bisa selamat. Itu yang membuat saya termotivasi untuk mengajarkan Al-Quran. Itulah latar belakang dalam saya menyusun metode Asani ini. Berikutnya kita masuk kepada show kompetensi. Bab kedua. Nah, di metode lain Pak, show kompetensi nggak ada. Saya melihat kenapa perlu show kompetensi. Show kompetensi ini saya buat belakangan, Pak. Karena pada saat itu belum ada show kompetensi, saya buka kelas. Tapi saya lihat kok tingkat susahnya sedikit sekali. 15 peserta, cuma 2 yang bisa terakhir. Itu pun kadang-kadang masih tertati. Buka kelas baru, 1 orang yang bertahan. Kenapa ya? Nah, pada saat mereka gagal, saya coba japri. Tanya kenapa ini, kenapa begitu. Nah, saya simpulkanlah dari 5 pilar. Saya buat 5 pilar alasan. Jadi, show kompetisi ini dikenal dengan nama 5 pilar alasan. Nah, itu karena itu baru bisa. Nah, pilar pertama, jadi sebelum saya uraikan, pilar 5 pilar alasan itu bisa membuat energi kita 95%. Kalau materi itu sebentar, Pak. Materi itu nggak ada yang susah. Kalau bicara materi, itu hanya 5% energi Bapak terkuras saja. Tapi yang soft kompetisi ini atau 5 pilar ini bisa memakan energi kita 95%. Artinya apa? Ini lebih penting pada materi. Udah paham 5 pilar itu, Pak? Menurut pengalaman saya, materi itu, kalau bahasa Pak Mazhar itu, saya mudah membalian telapak tangan. Mudah dia memang mudah. Tapi 5 pilar ini kita paham. Kenapa orang gagal? Salah satu pilarnya mungkin nggak pas. Nah, pilar pertama apa? Belajar Quran semata-mata mencari niat ikhlas lillahi ta'ala. Mencari ridha Allah. Tidak mencari apapun selain itu. Ada orang masuk Zoom belajar Quran, tujuannya apa, Pak? Mencari sahabat, mencari teman. Begitu udah dapat teman, dia nggak belajar lagi. Ada juga mencari keren. Biar dibilang tetangga saya keren, makanya emak-emak ini masuk ke Zoom, jadi sama tetangga. Saya emak zaman no main Zoom. Ada juga begitu tahu tetangganya dia main Zoom, ya selesai dia ya belajar lagi. Karena niatnya apa? Biar tetangga tahu bahwa dia ada Zoom. Ada begitu, Pak. Kemudian ada lagi yang cari mantu. Begitu dapat mantu, 4 tahun nanti ada saya punya anak laki, dia punya anak perempuan, kawin, mantu. Begitu dapat mantu, selesai bahasa. Nah, ada juga yang isi waktu, Pak. Aduh, saya udah pensiun nih, isi waktulah. Akhirnya dia belajar Quran karena mengisi waktu, Bu. Pada saat ada tawaran baru, pekerjaan, di kantornya, dia diangkat lagi, berhenti belajar Quran, Pak. Kenapa? Dia mengisi waktu. Maka, bubar dia belajar. Kalau kita nggak, Pak, mencari ridha Allah, apapun yang terjadi, no problem. Mau kita sibuk, kagak, tetap ada waktu untuk Al-Quran. Orang ikhlas nggak akan pernah gagal. Saya melihat orang ikhlas nggak akan pernah gagal. Orang ikhlas nggak pernah capek. Orang ikhlas nggak akan pernah bosan belajar Quran. Jadi dia semata-mata mencari ridha Allah. Itu yang pertama. Makin dikit Pak Jan. Pak Jan, kelas Pak Jan. Makin dikit. Jadi pertama mencari ridha Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memperbanyak tobat. Kenapa memperbanyak tobat? Ternyata saya lihat kenapa Bapak Ibu, salah satu penyebabnya yang susah, ternyata ada perbuatan yang Allah nggak ridha. Kadang-kadang dari segi rezeki, Pak, masih abu-abu. Kadang hobi, masih juga hobi yang Allah nggak suka. Kadang-kadang tutur kata nggak pas. Jadi saya coba, kenapa ini? Ada satu kasus, seorang bapak belajar Quran nggak bisa juga, Pak, nggak paham. Nah, akhirnya saya coba dialog, Pak. Ini ambil itibar. Dia seorang pejabat, habis pelantikan. Rumahnya belum selesai. Lalu diantar oleh orang semen, batu bata, pasir, dia rumahnya cepat selesai. Kalau selesai rumahnya jadi, Pak. Tentu yang antar tahu aja ketarik. Begitu dia berapa bulan kemudian, si rekanan tadi yang ngirim pasir tadi mengajukan proposal. Mau tekan, Pak. Tekan, dapat ini, maka dapatlah dia borongan di kantor. Mau harga naik, itu masalah tadi. Kenapa? Dia sudah benar. Nah, saya bilang, itu penyebabnya Bapak nggak dapat.
Al-Qurannya apa? Jual. Hitung apa yang dapat itu. Saya saklek waktu itu kan, hitung berapa harga pasir, berapa harga temboknya, berapa semennya, rupiahkan, jual. Cut, ganti ini. Kalau nggak ada harta, ada mobil, mobil jual. Kalau apa nggak ada lagi, perlu rumah itu jual. Kalau itu yang terjadi, Bapak nggak akan paham. Al-Quran itu suci. Maka dia hanya mau ke tempat-tempat yang suci. Nah, boleh dia. Maka kita buatlah program memperbanyak taubat. Taubat dari kesalahan kita. Pernah meninggalkan sholat. Taubat dari rezeki kita yang nggak halal. Taubat dari kadang-kadang kebiasaan. Tidak hanya rezeki, Bu. Kadang-kadang suka nonton film porno. Ada juga ibu-ibu payah mementulah. Kenapa? Ibu-ibu itu pakai jilbab. Tapi satu saat dia keluar ke warung nggak pakai jilbab. Saya tanya kenapa nggak pakai jilbab, Bu? Kan dekat, Pak Ustadz. Kalau jauh iyalah. Jadi bagi dia pakai jilbab itu apabila jauh, kan nggak perlu pakai jilbab. Nah, salah dia. Maka sering dia buka aurat. Nah, itu menyebabkan dia susah memahami Quran karena ada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan. Nah, jadi perbanyak atau apa? Dosa ini ibarat kita berlari. Kita punya beban. Orang lari kencang, nggak ada beban dia. Pada saat kita berdosa, orang lari 100 km per jam, kita cuma 10. Kenapa? Beban di punggung banyak. Nah, beban itu adalah dosa. Maka perbanyak. Bangun jam 3 malam, minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni saya. Dosa Bapak sebutin semuanya. Apa dosa kita? Pernah menerima uang haram, pernah melakukan kezalim kepada anak buah, pernah merugikan orang lain, dan sebagainya. Minta ampun. Itu yang kedua, pilar. Jadi yang pertama, belajar Al-Quran ikhlas lillah ta'ala. Yang kedua, memperbanyak taubat. Dan yang ketiga, punya hajat yang kuat. Nah, saya hanya memberikan hajat yang kuat itu kriteria. Yang bisa membatalkan Bapak Ibu belajar Quran hanya dua. Satu, meninggal. Dan kaitannya meninggal. Bapak yang meninggal, Ibu yang meninggal, sudah berhenti. Izin. Tetangga yang meninggal, saudara yang meninggal, siapapun teman-teman meninggal, ya nggak apa-apa. Pak Ustadz izin ya, nah, saudara saya meninggal, silakan. Kalau meninggal itu oke. Yang kedua, sakit. Sakit pun sakit keras Bapak Ibu ya. Jangan dari dikit-dikit atau izin. Baru cuman mata kedipan dikit masuk masuk asap, langsung izin. Jangan. Penyakit tertentu juga yang berat izin. Hanya dua itu Pak yang bisa membuat kita tertunda belajar Quran. Yang lainnya enggak. Semakin banyak yang bisa menunda kita belajar Quran, maka makin kecillah hajat kita. Bapak masukin, Ustadz, saya kalau nanti datang tamu, saya nggak bisa belajar Quran, Ustadz. Oh, masukin aja, nggak apa-apa. Tamu. Apalagi, oh kalau cucu saya bangun, saya nggak bisa, masukin aja. Makin panjang daftar itu, maka makin menguraslah dia atas kehajatan ibu sendiri. Tapi kan, ya Pak, nggak pakai tapi, Bu. Ukurnya itu. Ibu pernah misalnya mau belajar, yang pedagang. Itu, saya kalau dagang, menghindari, kalian silakan, buat aja di bawah. Tapi Ibu tahu ya, ada seorang pedagang karena sudah ingin belajar Quran, maka pada saat dia belajar Quran, Bu, pembeli nggak datang. Begitu selesai, maka pembeli banyak datang. Pembeli itu Allah yang mengirim. Saya pernah cerita seorang supir taksi di Singapura. Pada saat saya datang ke Singapura, itu supir taksi itu belajar, Bu, menyewa seorang ustadz. Mereka sewa seorang ustadz, mereka korbankan untuk mereka sini belajar jam 10 sampai 12. Habis zuhur, habis itu baru mereka nyopir lagi, menarik lagi. Jadi mereka pada saat ketemu saya belajar itu, baru pakai sepatu dia. Saya tanya, Bang, supir taksi. Ya, lagi ngapain sih, Bang? Oh, dia belajar Quran. Sekali seminggu dicetak lah. Dia beriur, mengambil seorang ustadz. Nah, biasanya katanya kalau dia sudah niat, jam 10 sampai 12 dia nggak mau dia narik. Tapi katanya sangat menakjubkan. Pak Rizal, Pak Haji, saya kalau pas pagi mau keluar itu sudah ada aja stop. Ada penumpang. Nah, antar ke titik A. Sampai titik A ada lagi yang naik sampai ke titik C. Ke titik B. Dari titik B sampai jam 10 ada terus penumpang. Saya berhenti akhirnya seperti di masjid tempat belajar tadi. Begitu selesai zuhur katanya belum pakai sepatu Pak, udah minta lagi penumpang. Jadi rezeki itu pada saat dia mau meluangkan waktu dia untuk Al-Quran, untuk belajar agama, maka saat itu Allah ngatur rezeki. Saat dia belajar, Allah nggak ganggu. Bapak Ibu ada nggak seperti itu kejadian? Pada saat Bapak Ibu mau belajar, anak bangun, cucu bangun, tamu datang, ini datang. Pas yang dagang, jual beli lagi rame.
Itu tandanya ingat. Memang kejadian seperti itu, tapi jangan-jangan Allah. Tapi sebaliknya, saat ibu belajar nih jam 1, cucu tidur. Kita selesai belajar, dia baru bangun. Datang ke dia, oh ma, tapi kita selesai belajar. Kalau yang pedagang, buka Zoom jam 8 sampai 10, pedagang sepi, pembeli sepi. Begitu tutup Zoom, pembeli datang. Wah, Bapak berduyun datang. Adakah seperti itu? Kalau ada terjadi seperti itu, bersyukurlah Bapak. Bapak masuk dalam lingkaran ridha. Tapi kalau sebaliknya, baru buka Zoom dikit aja, datang gangguan. Itu cepat-cepat bertobat. Memang saya nampak di mata kasar ya nggak ada masalah. Dan saya sering seperti itu Pak. Sering saya seperti itu. Saat saya mengajar, ada aja telepon. Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz, kenapa? Saya nggak bisa ke rumah Pak Ustadz. Tadi jam 9 saya mau ke rumah Pak Ustadz, macet. Padahal dia nggak pernah janji, masa cuman dia merasa dirinya pengen ke rumah. Cuman macet jadi gitu. Alhamdulillah, mati saya alhamdulillah. Kenapa? Kalau dia datang, saya lagi ngajar. Jadi Allah yang halangi dia. Ada lagi yang apa Pak yang mau datang ke rumah. Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz, saya nggak jadi ke rumah Pak Ustadz. Kenapa? Saya bilang. Mobil yang saya mau bawa ke rumah Pak Ustadz dibawa anak. Sampai sekarang anak belum balik-balik. Jadi saya nggak tahu bahwa dia mau ke rumah saya. Tapi saat dia datang itu saya ngajar. Kan dia belum kenal, ya maksudnya dia belum kenal dekat dengan Lasani. Kan. Tapi banyak saya yang terlindungin. Nggak ada yang ganggu Pak. Itu sering terjadi. Nah, kalau sebaliknya, kalau Bapak baru mau belajar ini, datang gangguan, cepat-cepat istighfar. Nah, jadi hajat kita jangan terganggu. Ya, jadi yang bisa menghalangi kita cuma makin panjang yang bisa menghalangi. Saya Pak Ustadz kalau kondangan nggak bisa juga. Kalau buat aja kondangan. Makin lama makin panjang itu daftar, maka makin terkuraslah hajat Bapak. Bisa-bisa sampai titik nol nanti. Kalau terlalu panjang yang bisa menghalang Pak, kapan kita baca Quran Pak? Undangan juga. Undangan tiap minggu, Bu. Reunian juga. Saya bilang, maaf ngomong, kalau saya ikut reunian, Bapak, saya nggak akan pernah lagi ngajak Quran. Kenapa? Minggu ini reuni SD. Minggu depan SMP. Minggu ketiga SMA. Minggu keempat reunian kuliah. Minggu kelima reunian kantor. Minggu keenam reunian keluarga. Minggu ketujuh kapan belajar? Kalau reunian melulu. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, bersyukurlah Bapak-Bapak yang mudah waktunya untuk hajat yang kuat. Ya. Tanpa hajat, bisa. Nah, yang keempat, yakinlah di Bapak bahwa aturan itu mudah. Mudah, dan kalau masih susah, bukan aturan yang susah. Kita yang perlu menyesuaikan diri. Peci sempit, jangan kepala yang dipotong. Peci ganti. Kalau kita baca Quran, belum paham, ya Allah, mudahkan saya. Jangan bilang, sulit, kan iya bahasa Arab. Ya, pantas untuk saya ngerti. Atau, ya susah, kan saya bukan ustaz, jangan begitu. Baca Quran nggak paham, bilang, ya Allah, mudahkan. Jadi Quran itu yakinkan kita bahwa dia mudah. Nah, mudah, dan mudah ini, dalam praktiknya Pak, mengimbas kepada kehidupan Pak. Saat kita menggunakan aturan mudah, bukan hanya kita memahami aturan mudah, tapi kehidupan kita juga terbawa mudah. Banyak contoh dalam kehidupan kita. Saya punya tanah di Padang. Susah menjualnya. Kenapa? Tanah itu dulu dibeli orang karena bayar utang. Saya nggak tahu tanah di mana. Sampai tahun 2018 nggak tahu saya bagaimana cara menjual. Saya nggak tahu saya tempat. Susah ada beberapa kali ke sana, nggak ketemu Pak tanahnya. Kenapa? Orang bayar utang, dikasih aja sertifikat saya nggak tahu tanahnya. Pada saat saya ke Al-Quran, ada aja yang begitu. Jadi ada peserta kita yang saya minta kirim kamus ke Padang. Rupanya alamatnya BPN, Balai Pertanahan Nasional. Saya ingat tanah saya, tanya ke dia. Dia bisa jawab, oh iya tuh Pak, tanah saya dekat saya bisa cari. Nah malah saya berikan kuasa kepada dia untuk dijual. Dia siap. Nah dananya hasilnya nanti insya Allah untuk triple A. Dana itu udah tahun 97 Pak. Saya ada orang minjam saya duit, 97, lalu dibayar pakai tanah itu. Saya nggak tahu tanah itu. Alhamdulillah ketemu tanah sekarang. Itulah Pak. Jadi pada saat kita katakan aturan mudah, jadi mudah semua kehidupan kita. Jadi tetap katakan aturan itu mudah. Apapun yang Ibu alami sekarang, katakan aturan mudah, dan mudah. Oh sombong ke kita? Enggak, sombong. Kita lagi meyakini diri kita kok. Ya, kalau mengatakan sombong, dia sendiri yang lebay. Saya tadi kemarin juga katakan, apa nggak sombong? Enggak, kan kita yang tahu nih.
Kalau kita sombong, petantang-petantang, Pak. Kita sombong itu menantang kebenaran. Kita nggak menantang. Kita mengiyakan malah kalimat Allah. Walaqad jasana Qur'an al-zikri, fahal mudakin. Kalau Allah katakan mudah, masa sih kita katakan susah? Kita ikut Allah aja. Itu yang keempat. Yang kelima, istiqomah. Istiqomah, ada pertemuan, tidak ada pisah. Istiqomah itu penting, Pak. Saya punya peserta juga. Mantap dia, Pak. Lu paham dia, Pak. Begitu ketemu saya 6 bulan yang lalu, saya tanya, Bu, masih belajar? Bu, enggak lagi, Pak Ustaz. Kenapa? Dia waktu itu belum taat. Udah kawin dan punya anak. Sejak saya punya anak, nggak ada waktu lagi saya Al-Quran. Sejak, akhirnya dia lupa semua, Pak. Lupa dia. Apa yang dia dulu tahu, lupa dia. Saya tanya, takut dia. Lupa, Pak Ustaz. Jadi hilang semua. Kenapa? Karena setelah itu berhenti. Jadi jangan pernah berhenti dengan Quran. Coba Bapak coba. Berhenti aja 3 bulan, lupa semua. Lupa semua. Jadi jangan pernah berhenti lagi. Maka jargon kita ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Metode kita, metode Sani, tiada henti menggapai nilai. Artinya nggak berhenti mentak anti Quran. Nggak pernah berhenti, Pak. Nggak bisa pagi, siang. Nggak bisa siang, sore. Nggak bisa sore, malam. Bisa malam, bangun tidur. Nggak bisa juga pagi, nggak bisa siang, nggak bisa sore, nggak bisa malam, nggak bisa pas menjelang subuh, paginya beli kain kapan aja kita lagi. Buat apa kita hidup kalau nggak paham Quran? Nggak ada guna hidup, Pak. Kalau nggak ada waktu kita tuh Quran, nggak ada guna hidup. Saya katakan seperti itu. Bapak kaya, Bapak punya jabatan, Ibu punya harta banyak, warisan macam, tapi nggak ada waktu untuk Quran, itu nggak ada manfaat sama sekali. Itu fata morgana semua. Tapi pada saat kita punya harta, kita dekat dengan Quran, harta berkah, Bapak Ibu. Berkah, mobil berkah. Kenapa berkah? Dibawa ke masjid, dibawa ke pondok-pondok pesantren, dibuat tempat-tempat kampung mafira. Mobil kita ke sana perginya, bukan ke mall, bukan ke panti pijat mobil. Rumah kita yang datang siapa? Ustaz, Ustazah, pergi haji, orang sedia, santun yatim piatu. Bukankah itu rahmat? Saya pernah dulu pengalaman Bapak Ibu ya, pada saat zaman jadul, katakan zaman masih jahil. Ini terjadi. Saya naik pesawat. Tanya sebelah saya, Bapak mau kemana? Dia dari Jakarta ke Surabaya. Ngapain Surabaya, Pak? Main golf. Kemarin saya main golf, kalah 3 juta. Oh, bertaruh golfnya. Sekarang main golf ke Surabaya. Cerita golf enak. Saya bilang main golf. Cerita banyak. Jadi pada saat kita lagi jadul, ketemu orang jadul juga. Nah, habis itu makan juga di restoran. Pas ketemu, Bapak dari mana, Pak? Oh, saya gini. Bapak cari apa sekarang? Oh, saya hobi apa namanya, nenggak minuman, saya menjual minuman. Ketemu orang-orang yang buat maksiat. Nah, ketemu orang-orang yang apa namanya, pelakor. Ketemu orang seperti itu. Nah, saat kita hijrah, kita banting setir, Pak, naik pesawat juga. Ketemu sebelah, Bapak dari mana, Pak? Oh, saya Pak ini, saya mau pergi ke mengantar anak saya ke pondok pesantren. Kamu lagi di rumah makan, Bapak siapa, Pak? Saya habis Quran 30 juz. Ketemu orang-orang seperti itu, Pak. Ketemu lagi orang lain, Bapak di mana, Pak? Saya punya yayasan komunitas tangan di atas. Oh, orang-orang donatur semua. Orang-orang yang care dengan agama semua, Pak. Pada saat kita sudah hijrah agama, otomatis teman kita begitu tukar, Pak. Maka Hamka sangat terkenal, kan? Orang bertanya ke Buya Hamka. Buya Hamka, kenapa aku di Arab masih ada pelacur? Apa jawab Hamka? Hamka nggak bantah. Saya ke apa nama Los Angeles, nggak ada pelacur di situ. Apa maksudnya? Itu saat di kepala kita buat maksiat, Allah mudahkan. Ketemu orang maksiat. Tapi pada saat di kepala kita orang-orang baik, kita ketemu orang-orang baik. Apa coba lihat, masuk ke Zoom ini kan semua bicara Quran. Nggak ada kita bicara yang lain-lain kan. Coba kalau kita tidak punya Quran, kita bicaranya macam-macam. Nah itulah 5 pilar tadi. Ya. Jadi kalau kita terasa sedikit ada kemunduran terhadap semangat kita belajar Quran, ingat 5 pilar. Apa saya masih punya dosa kah? Atau saya nggak punya hajat kah? Atau saya nggak istiqomah kah? Atau menganggap Quran itu susah? Atau niat yang belum pas? Nah, benahin ini. Kalau sudah bisa membenahi ini, Pak, insya Allah 95% materi terpenuhi. Saya mengisi angka 95%. Kenapa? Itu pengalaman pribadi saya. Bapak tanya, mana dasarnya? Literaturnya nggak ada. Pengalaman pribadi saya. Pada saat saya menggenjot yang 5 ini, insya Allah saya mudah membantu. 5 poin ini, Pak, akan memunculkan rasa cinta kepada kita.
belajar ikhlas, memperbanyak taubat, punya hajat yang kuat, lalu yakin Al-Quran itu mudah, istiqomah, pasti muncul rasa cinta terhadap Quran. Nah, kalau sudah cinta ke Al-Quran, maka materi itu gampang, Bapak Ibu. Maka saya mengatakan, sudah 5 pilar ini, maka materi itu semudah membalikkan telapak tangan. Nggak akan susah. Kenapa masih susah? Itu tadi. Mungkin hajat. Kita belajar sambilan. Jadikan belajar Quran itu prime time. Waktu utama kita. Jadi Bapak sekarang ini belajar Quran ini, waktu paling fit Bapak. Jangan waktu sisa. Udah capek, kerja kantor, jam 8 malam baru belajar. Pas belajar ngantuk. Nah, capek, tenaga sisa. Jadi tenaga kita belajar Quran itu betul-betul tenaga fit. Kenapa? Waktu utama kita. Senang kita ketemu Quran. Dulu saya punya peserta namanya Ani. Dulu belajar Sabtu Ahad. Pada saat hari Ahad, apa katanya ke saya? Pak Ustadz, besok saya pengen hari Sabtu lagi. Padahal itu hari Ahad, hari Minggu. Tapi dia mengatakan pada saat penutupan apa? Kita belajar Sabtu Ahad, Sabtu Ahad, Sabtu Ahad. Kenapa? Saya masih aktif. Nah, pada saat hari Ahad ditutup, apa katanya? Pak Ustadz, saya pengen besok hari Sabtu lagi. Artinya saya ingin belajar Quran lagi. Dan ada juga peserta di sini, malam tuh dia tertidur, dia senang. Artinya apabila besok belajar Quran, alhamdulillah senang Pak Ustadz. Kenapa? Besok belajar Quran lagi. Nah, adakah rasa itu bagi Bapak Ibu? Pada saat jadwalnya besok, malam ini kita gembira sekali. Besok belajar Quran. Jangan kaget, Bu. Oh, Pak Ustadz, baru tahu saya belajar sekarang. Nah, Ibu kan, aduh, rupanya belajar Quran sekarang. Jadi ingatannya udah mana-mana. Saya tahu aja. Nggak salah sih, tapi itu menampakkan bagaimana kita dengan Quran. Kaget jadwalnya. Oh, udah sadar saya sekarang belajar Quran. Nah, kalau orang lain nggak, mau ditunggunya jadwal itu tetap ditampung. Sekarang saya belajar hari ini, hari Senin, Rabu, Sabtu saya belajar. Selasa, Kamis, Ahad saya belajar. Jadi waktu itu ditunggu. Nggak kaget pada saat itu. Kan ada bapak-bapak yang tuh kan, ada nggak merasa itu? Oh iya ya, sekarang belajarnya. Nah, kalau itu terjadi, cepat istighfar Bapak Ibu. Berarti kita nggak pakai terhadap jadwal kita. Tapi kalau Bapak tunggu, alhamdulillah bisa jawaban ya. Kalau ada itu terasa sama Bapak Ibu, bersyukurlah. Artinya Allah sudah titip rasa cinta Quran kepada dada. Nah, itulah 5 pilar itu. Kalau dibenahi 5 pilar ini, insya Allah Quran itu akan mudah dipahami. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya kita buka. Saya belum bicara harga kompetisi, saya belum bicara materi hari ini, hanya sekedar ngecas HP kita, ngecas baterai kita. Dan kita dialog sekarang dalam bentuk dialog bagaimana latar belakang dan bagaimana 5 pilar. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Lebih detail boleh. Bagaimana perjuang membangun Al-Sani. Jadi Al-Sani bangun sebesar sekarang, yang jumlahnya ribuan, yang pesertanya dari kalangan semua akademisi, semua profesi, semua usia, semua daerah, bukan tiba-tiba aja gede seperti ini. Butuh perjuangan panjang. Butuh merangkak. Kalau pedagang itu tadinya baru dikejar-kejar ansip kaki 5, dikejar-kejar ansip, periode pertama, periode kedua numpang di depan toko orang. Periode ketiga numpang di depan toko. Nah, ketiga nyewa toko orang. Yang keempat baru buka toko sendiri. Kira-kira gitulah. Sekarang pasti buka toko sendiri. Dulu enggak, Pak, dikejar-kejar ansip saya. Dituduh sesat dulu, Pak. Jadi enggak gampang membuat materi itu rupanya. Masa sih seorang akuntan bisa membuat Quran? Itu disesat-sesatkan. Nah, pernah saya cerita di sini. Saat itu saya udah sasar. Saya udah berhenti dari kantor, udah terjun total ke Quran, ternyata enggak mudah. Banyak tantangan-tantangan. Tantangan dari siapa lagi, Pak? Akhirnya saya putus asa, pergi ke Malaysia, Pak. Ke Johor sana, jalannya berangkat ke Johor, ke Malaysia, biar nanti yang memanfaatkan MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Supaya tahu saya diterima. Saya diterima situ, Pak, nyewa apartemen. Rencana saya mengajar. Alhamdulillah saya dapat. Tetapi di situ orang butuh surat legal dari Indonesia. Saat diminta saya melapor ke MUI-nya Malaysia, saya melapor, Pak. Nah, MUI-nya minta surat. Nah, saya nggak punya surat. Akhirnya tutup dari Malaysia, nggak boleh. Karena di Malaysia tuh ngajar tuh, Pak, pakai surat. Ustadz-ustadz tuh pakai sertifikat semua. Ini layak. Itu dites oleh kerajaan. Apa aliran kita, gimana pemahaman kita ditanya. Nah, saya udah mendaftar dulu. Tetapi dia minta surat dari Indonesia. Nah, saya nggak punya surat, batal saya dari situ.
Nah, jadi karena dari Indonesia tuh sudah mau tinggalkan negeri kita, Pak, sudah selamat, Pak. Karena di Indonesia saya nggak terima orang, karena banyak fitnah di sini. Saya nggak bisa, karena akuntan nggak mungkin orang. Saya waktu itu menonjolkan akuntan saya. Kalau saya nggak berakuntan mungkin nggak ada masalah, tapi saya pengen mengajak Bapak Ibu yang profesi lain, yang misalnya notaris, yang dokter, saya mau ngajak itu. Nah, tapi karena salah tanggap di orang, mungkin akuntan mengajar Al-Quran, nggak terima, yang berangkat ke Malaysia. Malaysia juga nggak terima, kenapa? Surat nggak ada. Menyeberang ke Singapura, Pak. Di Singapura juga nggak terima karena dia minta surat juga. Akhirnya balik ke Indonesia. Nah, balik ke Indonesia, apa? Buat, Pak, nggak ada lagi tempat berlindung, udah. Saya sisihkan 100 juta, lalu saya fotokopi materi, saya balikan kamu, semua saya lengkapin di rumah belajar. Saya kasih ongkos pulang. Pokoknya di rumah belajar, makan, kamus, materi lengkap semua. Dari uang pensiun yang saya sisihkan. Sampai habis itu uang, Pak. Nah, habis uang itu, bahwa pendek cerita saya sampai ke Pak Safiantunio. Mengajar Ibu Mirna dulu. Mirna yang melindungi saya di situ, ya teman-teman yang mengajar situ. Satu saat Pak Safiantunio lewat. Melihat kami saya sedang ngajar Quran. Ada apa ini? Di masjid dia, ada apa ini? Saya terangin ke beliau. Oh, kalau gitu, dia langsung panggil asisten Pak Judan. Jadi saya lupa nama asistennya. Sini. Siapkan tempat sini. Kalau Bapak pergi ke Andalusia, tempat ada 212 Mart, di atasnya itu ada ruang saya. Di sana ada tahfiz, tasin, terjemah, dan tafsir. Nah, terjemah itu kita pegang. Tadinya 3T. Tadinya tasin, tadi tasin, tahfiz, dan tafsir. Terjemah itu belakangan. Karena Pak Syafi'i ketemu saya, ini tambah jadi 4T. Nah, terjemah kita pegang. Itulah baru ada peserta kita. Saya undang. Kemudian COVID, Pak, tutup. COVID tutup. Nah, saya COVID tutup, lalu saya nggak ngajar lagi, stop ngajar. Nah, COVID itu kan nggak tahu, nggak boleh banyak kan. Nah, saat itulah muncul Zoom in. Muncul Zoom. Jadi, masuk Zoom saya, itu kan awalnya ya kaki lima juga, numpang di tempat Zoom orang. Berapa kali saya numpang? 2 kali numpang di Zoom orang. Di Zoom orang pertama numpang, karena nggak gimana, nggak tahu sama apa, nggak boleh lagi sana, pindah kita ke Zoom lain. Nah, Zoom lain diterima, tapi peserta kita belum boleh banyak. Dan saya di situ terbatas waktunya dikasih jam sekian, sekian. Di luar itu nggak bisa. Nah, saya tentara peserta saya banyak mau masuk belajar. Akhirnya kita bikinlah Zoom sini. Nah, itu cerita jalan Zoom ini. Sekarang bilik kita 100%. Kapan aja Bapak mau belajar, silakan masuk. Dulu nggak bisa, Pak. Dulu lihat si adminnya, baru paham saya sekarang. Kalau saya tidur, saya matikan, ini nggak ada, itu bisa masuk. Nah, itulah sejarah panjang kebiasaan ini, sehingga kita sekarang belajar via Zoom. Nah, dalam perjalanan waktu, ibu-ibu pada saat belajar Zoom, ada yang datang dari Bandung ke rumah di Sentul. Dia belajar, dan dia bilang, Pak Ustadz beda juga ya, Pak Ustadz belajar di Zoom, nama belajar di Pak Ustadz langsung, apa bedanya? Lebih paham, katanya. Datang dari Bandung, datang dari Jakarta, datang dari Padang, datang dari Bukit Tinggi. Mulai saya mikir, dulu kan belajar offline, gimana ya kalau offline lagi ya. Nah, itulah mulai ide offline lagi. Coba pertama, daftar banyak. Coba kedua, daftar lagi. Akhirnya kita buka offline. Nah, tempat lagi terbatas. Di tempat rumah saya cuma batasnya bisa 20 orang, 5 orang. Nah, sementara pendaftar orang 40. Gimana caranya nih? Oh, itu kita buka kelas yang besar, ada dari rumah sekarang. Nah, yang lama gimana? Besar. Itulah ide. Alhamdulillah, ide itu didukung oleh Bapak semua. Waktu itu, terutama Bu Meli. Pak Ustadz, jalan Pak Ustadz. Insya Allah kita support belakang semua. Nah, alhamdulillah, sekarang lancar semua berjalan. Ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan nanti tempat Bapak-Bapak Ibu kapan saja datang, silakan. Mau sejauh 1 hari, Pak Ustadz saya mau belajar nih 1 hari ini, di sela-sela Pak Ustadz isi Zoom, saya mau bertanya nih, silakan. Saya mau istri saya, silakan. Saya mau teman saya, silakan. Karena memang ada porsinya nanti, ruang Bapak-Bapak, Ibu ada nanti. Lalu ruangan saya Bapak punya ingin berdua sama istri suami istri ada lagi. Jadi memang kita sudah 100% kita buka diri untuk aturan ini. Nah, itulah sekarang saat ini. Sekarang mudah-mudahan ke depan makin banyak orang yang tertarik. Nah, saya terasa betapa mudahnya aturan itu. Nah, itu yang
Rasa itu sampai soft kompetisi. Saya belum masuk hard kompetisi. Yaitu, mari kita buka diskusi dan tanya jawab tentang latar belakang dan soft kompetisi tadi. Silakan Bapak Ibu keluar yang pertama. Tanya Ustaz, Silakan Pak Afrial. itu hajat tuh maksudnya kemauan Ustaz ya? Ya, keinginan yang kuat. Yang kuat ya. Ingin kuat. Aku harus bisa. Nggak bisa nggak. Pak Mazhar bisa. Aku harus bisa. Bu Rita Rinda bisa. Kenapa aku nggak bisa? Keinginan kuat. Nggak ada halangan. Aku tidak akan berhenti sebelum aku bisa. Nggak ada cerita. Harus bisa. Terserah Allah. Aku harus bisa. Paksakan diri. Harus bisa. Yang lain bisa. Kenapa aku enggak? Harus bisa. Pokoknya bisa. Nggak bisa. Punya hajat. Sehingga yang lain nggak bisa menghalangi. Nggak ada lagi yang bisa menghalangi Bapak. Cucu, antar cu. Bapak belajar. Om, opa belajar. Datang teman. Sebentar teman. Saya lagi belajar. Datang lagi undangan. Maaf ya, nanti saya wakilkan aja yang apa-apa ya. Bapak-bapak. Jam 8 sampai 10 kita belajar. Atau 1 sampai 3. Ada undang kawinan. Ma, mamanya pergi ya. Apa lagi belajar nih? Nggak ada yang bisa menghalangin. Dan sampai yang kecil-kecil menghalangin. Jam 1 sampai 3 belajar. Ada undang jam 1 sampai 3. Pak Ustadz, izin Pak Ustadz, saya ada undangan. Ya, itu nggak punya hajat. Masa sekali itu aja kita nggak pergi, orang marah. Paling bisa titip aja amplop. Nah, bikinlah di situ tamu, Afria, nah, titip amplop sana, kita nggak usah, kita tetap belajar. Itu contohnya Bu Dr. Widya. Beliau habis raker di Singapura, Pak. Habis raker di Singapura, ya, itu malamnya itu keliling, Pak. Semua dokter-dokter keliling. Nah, dia jalan. Nah, kemudian Dr. Widya masuk kamar. Apa dibilangnya? Diajak keluar. Pak dokter, kita keluar, Bu dokter. Enggak, saya belajar. Beliau masuk ke kelas, dan beliau cerita. Teman-temannya lagi belajar keluar, lagi keliling-keliling kota Singapura. Kan kita kalau Singapura, sestrik Singapura, ingin jalan-jalan. Dia enggak. Dia belajar. Jadi, nggak ada yang menghilangin, Pak. Kan bisa aja, udah izin, Pak Ustadz, izin ya, bisa raker nih. Enggak izin, dia masuk belajarnya. Itu terus story. Kayak gitu, Pak Prial ya. Ya, Ustaz. Apalagi kita ada pensiun, Pak. Jangan ada yang menghalangi, Pak. Kalau ada pensiun. Kalau ada pensiun, masih banyak ngalangin, ya. Kita smackdown pensiun nanti. Pensiun namanya acara nanti, waduh. Acara kita kurang aja, ada yang lain lagi. Rezeki udah Allah kasih, melalui bulanan. Apalagi gitu. Ya gitu ya. Itu hajat. Betul-betul kita belajar tuh prime time kita. Waktu segar kita. Waktu prima kita. Bukan waktu loyo kita. Oke, silakan yang lain. Bu definisi silakan, Bu, guru definisi. Kayaknya ada mau ditanya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa mau ditanya Bu definisi? Mau tanya banyak yang mau ditanya Buya, tapi jangan di sini kali, orang mau tampil minggu depan. Nah, Nggak apa-apa. Berkaitan dengan latar belakang dan sok kompetisi. Apa? Silakan. enggak, Kenapa? sekarang saya lagi fokus itu Buya, lagi fokus mau balik-balik ayat yang mau ditampilkan minggu depan gitu. Oh. Nanti Nah, saya tanya nanti. Buya ada. Itu nanti. Sekarang kita bicara latar belakang sama sok kompetisi dulu. Kita belum bicara materi. Iya, dari kemarin-kemarin ikut ikut Zoom Buya, nyimak terus sih. Ada sih selalu di dalam Zoom. Nyimak. Sambil buka. Semangat terus ya Bu definisi ya. Sehat. Buya sehat? Alhamdulillah selalu. Ya, senang ngeliat Buya udah sehat. Pas dengar Buya sakit, aduh. Gimana ini gitu. Sakit sanang belajar sama siapa lagi gitu. Orang gaya awak sakit sanang paminan itu. Nah, itu Pak Mazhar ya. Sakit sanang paminan itu. Jadi permainan itu nggak tahu salah. Kadang-kadang sakit itu menghapus dosa. Yang penting sakit silakan sakit, tapi jangan ganggu aku ngajar. Saya terus terang kalau sakit Pak, cuman itu ngomong saya sakit silakan tuh sakit. Tapi satu permintaan, jangan ganggu aku ngajar. Bapak bisa bilang gitu, silakan sakit kepala, silakan sakit perut, tapi awas
jangan aku belajar. Kan itu aja ngomong. Insya Allah tuh terbenakkan. Amin, amin, amin. Bagaimana punya jadi nyimak selalu Zoom-nya Buya biar ngecas terus tuh. Biar semangat Buya itu juga dapat sama kita, bagaimana kita bisa juga tahu Al-Quran ini kan katanya kan Al-Quran ini pedoman hidup kita. Betul. Bagaimana kita menjadikan ini pedoman kalau satu ayat aja ngerti gimana gitu. Makanya harus belajar dan berlatih ya Bu ya. Betul. Semangat tempur tinggi. Insya Tidak Allah. ada yang bisa. Itu ini definisi ya. Jadi belajar Quran itu tiada pernah kata selesai. Sampai kapan kita belajar Quran? Sampai ayat dikandung badan. Saya baru pertama satu ayat, saya pamit baru satu hari ini. Saya ingat 6.236 ayat. Kalau satu hari satu ayat, berarti nanti kalau 1 tahun 360 ayat, saya butuh 20 tahun ke depan untuk memahami Quran. Alhamdulillah, 20 tahun ke depan saya tidak kehilangan pekerjaan. Nggak sampai ya Bu ya. Iya, jadi hidupnya tenang. Karena orang takut nganggur ini. Oh, saya nggak akan nganggur. 20 tahun ke depan saya apa hidup enggak, saya nggak tahu. Tapi pekerjaan saya udah banyak nungguin. Kalau selesai 20 tahun, mundur lagi, ulang lagi. Nggak ada masalah. Quran itu nggak akan bosan untuk diulang. Nah kan, saya Al-Baqarah itu mungkin saya ulang 200-an kali untuk memahaminya. Nggak usah bosan. Nggak ada masalah bosan. Makin dibaca, makin enak. Satu-satunya buku textbook yang dibaca yang tidak membosankan mungkin Al-Quran. Saya nggak tahu ilmiahnya apa. Tapi kalau buku baca dalilkan ini dibaca, ada batasannya. Buku yang lain saya baca ada batasannya. Tapi Al-Quran nggak akan pernah terbatas. Amma yatasalun anin nabail ajib itu nggak puas-puas bacanya. Selalu ada menarik terus baca. Saya nggak tahu juga apa GR, nggak tahu juga apa Gainida, nggak tahu. Tapi nggak akan pernah kata bosan untuk membaca Quran. Nggak akan pernah ada kata bosan. Insya Allah. Nggak ada kata capek, nggak ada kata bosan, nggak ada kata macam-macam lah. Yang negatif itu buang semuanya. Gitu Bu definisi ya. Iya Bu ya. Di mana-mana ada Al-Quran ya Bu ya. Ya. Saya kan di rumah Quran itu jumlahnya 50, Pak. Setiap sudut ada Quran. Jalan ke atas ada Quran, ke bawah kita ada Quran, di kamar ada Quran, di mobil ada Quran. Harus ada Quran di mana-mana. Kasih Bu ya. Sama-sama. Silakan Bu Yeni Afti. Ya Bu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak semua, masih suasana Syawal, mohon maaf lahir batin. Bu ya, sehat selalu Bu ya. Alhamdulillah. Ini Bu ya, mau menanyakan soal soft kompetensi itu. Ya. Kita kan namanya ibu-ibu, nenek-nenek, kalau Buya kan udah total berhenti dan bergelut terus dengan Al-Quran. Kalau kami kok rasanya memang sih sudah niat itu untuk Quran, tapi masih disambil dengan kegiatan yang masih kita harus wajib lakukan. Apakah itu pertanda kita sudah ya niat sih memang mau total, tapi kan memang ada kesibukan kita, kegiatan kita hari-hari, dan saya kok masih belum merasakan apa yang Buya alami, tapi sedikit-sedikit insya Allah ada kemudahan, tapi memang belum seperti Buya yang sekian menit langsung doa-doa kita juga masih ada yang masih belum terkabul atau memang akan ditunda oleh Allah. Tapi memang udah niat sejak Buya mensosialisasikan ini, alhamdulillah cas kita, baterai kita ini alhamdulillah jadi belum sampai drop, kita cas lagi. Alhamdulillah. Jadi jangan ada kata drop, ya. Jangan sampai drop ya. Kita mudah-mudahan berteman dengan orang-orang yang baik semua di sini. Amin. Ya, alhamdulillah. Ya Al-Hasan. Terima kasih Bu ya, itu aja apa. Jadi total itu kita yang gimana Bu ya? Jadi total itu kan pilihan ya. Jadi paling tidak kita punya waktu lah. Kan kita belajar 3 kali seminggu. Nah, waktu itu jangan sampai kosong pula. Sudahlah 3 kali seminggu, habis itu 2 kali absen pula. 2 itu nggak belajar, hilang dia.
3 kali sepekan itu insya Allah penting. Lalu tambah dengan latihan. Apa yang diberikan latihan, pelajari, ulang lagi. Nah, jadi total nggak apa-apa nggak, tapi jadikan porsi. Katakanlah setiap hari itu ada porsi 1 jam untuk Al-Quran. Berikan porsi. Saat kita belajar Quran, tolong yang lain minggir. Belum HP matikan. Nggak ada yang marah, Bu. Ibu matikan HP, ibu bunyi HP. Ibu telepon orang, kamu sih kenapa matikan HP? Nggak ada yang marahin. Yang HP kita punya. Jadi pada saat kita belajar Quran, usahakan jangan ada yang mengganggu. Fokus kita. Kita jadikan Quran itu di atas segala-galanya. Kita hormati Quran. Jadi kalau saya ngajar Bapak Ibu, ya coba Bapak Ibu bayangkan. Kalau saya banyak mengganggu, Pak Mazwar, kelas siang ini, maaf Pak Azwar, ada tamu saya. Di tamu ada depan ini, biar aja tamu. Ada masalah, nggak ganggu tamu. Coba aja tamu tuh. Tadi Bu Asna kan, ada tamu Ustaz ini masih di rumah. Nggak apa-apa, mereka tahu. Lagi ngajar, ada masalah. Jadi nggak ada alasan di kita. Ya, jadi minimum ada waktu porsi kita tukeran. Jangan sampai ada 1 hari kita nggak mentadaburi Quran, lalu Bapak nggak ada masa kehilangan. Jadi kalau 1 hari nggak belajar, nggak apa-apa. Besok 2 hari nggak apa-apa. Habis itu 3 hari nggak ada apa-apa. 5 hari nggak apa-apa. Habisnya nggak belajar pun nggak apa-apa lagi, hilang dia. Kalau sudah Cucu jadi hafal, neneknya mau nge-zoom katanya Buya. Nenek mau zoom ya katanya gitu. iya gitu dia. Iya, cucu ya. Jadi kalau kita 1 hari nggak belajar, Pak, hilang kita. Bapak Ibu, saya nggak Bapak Ibu. Bapak sekarang ingin paham, Ibu Bapak punya aset termahal. Saya mengatakan, andai saja saya konversi, Bapak ingin paham Quran itu kepada satu benda, hasilnya sebesar padi, sebesar beras, itu nilainya lebih tinggi daripada bumi dan seisinya. Nah, kalau Bapak kehilangan ingin paham Quran, lalu Bapak kehilangan segala-galanya. Nilainya begitu tinggi. Saya nggak mau kehilangan itu. Aset termahal sekarang Al-Quran. Saya merasa kaya dengan Quran sekarang. Kalau itu hilang, saya kehilangan segala-galanya. Saya nggak mau kehilangan harta termahal saya. Harta termahal saya adalah rasa ingin paham Quran. Saya belum paham Quran 100%, tapi rasa ingin paham itu saya jaga terus. Saya ingin memahami Al-Baqarah. Habis Al-Baqarah saya ingin membahas Al-Imran. Habis Al-Imran saya ingin membahas An-Nisa. Habis An-Nisa saya ingin membahas Al-Maidah. Habis Al-Maidah saya membahas Al-An'am. Habis Al-An'am saya ingin membahas Al-Araf. Habis itu ingin Al-Anfal. Habis itu nyambung terus sampai nanti keluar bintang. Keinginan saya itu nggak pernah saya padamkan. Nggak akan saya padamkan. Saya pelihara terus. Maka pada saat baca Al-Baqarah, ya Allah, kapan lagi baca Al-Maidah? Selesai Al-Maidah, loh juz sama. Habis juz sama, kok Yasin belum? Beda sama orang kan beda. Juz 1 kholas, juz 2 kholas. Dan enggak, pas habis baca Al-Maidah, kapan baca Al-Baqarah? Kapan baca Al-Imran? Nah, gitu. Rasa ingin paham itu tumbuhkan terus. Ya rasa itulah yang paling mahal. Itu yang membuat kita memberikan syafaat pada teman-teman kita yang bapak orang tua kita yang sudah mesti masuk neraka, bisa kita bantu. Saudara-saudara kita yang mestinya divonis oleh Allah masuk neraka, karena rasa cinta Quran kita itu yang membuat kita bisa membantu saudara-saudara kita. Apa enggak bahagia kita kumpul kita bareng saudara, bareng bapak, bareng ibu, bareng saudara, bareng orang-orang yang kita cintai. Apa enggak bahagia nanti? Cuman sabar nanti. Sabar ya kita jalani. Gitu ya, Bu. Ya, Ya. Ya, Bu ya. Makasih, Bu ya. Sama-sama. Silakan. Tadi saya lihat Pak Mazwar yang ngobrol. Silakan Pak Mazwar. Enggak, ini betul-betul menginspirasi ini pengalaman Bu Yani. Ya Alhamdulillah kita masih diberi hidup oleh Allah ketemu dengan Buya begitu Bu ya. Ini Allah kan menyampaikan sampai 5 kali dalam surah Al-Qamar ya, kalau nggak salah 5. Ya, 4 kali Pak. Mudah gitu. Dan ini pedoman hidup, di depannya dibilang oleh Allah ini pedoman hidup kamu. Ya. Di belakang Allah bilang itu mudah. Ya. Di akhirat Itu ya, udah pasti apalagi itu. ya. Cuman kita nggak berusaha mencari mudahnya itu seperti apa. Dan alhamdulillah kelihatannya ketemu dengan Al-Hasani ini, ketemu dengan Buya, ini Al-Quran ini akan terbukti mudah begitu Bu. Mudah. Dan alhamdulillah lagi karena Allah belum mencabut nyawa kita gitu sampai Betul, Pak. Sampai Allah mencabut nyawa kita nanti, ya mudah-mudahan kita sudah bisa begitu Bu ya. Mudah-mudahan. Ada harapannya. Iya. Usaha macam-macam tuh rasanya kok belum bisa juga, tapi dengan mudah-mudahan dengan Al-Hasani ini
Amin ya Fokus Allah. dengan 5 kompetensi ini, Buya bilang akan berusaha. Ya, mudah-mudahan betul-betul mudah dan kita mengerti. Jadi pedoman hidup, betul-betul pedoman hidup begitu, Bu ya. Ya. Itu aja tambahan, Bu ya. Betul-betul luar biasa. Ya. Saya menginspirasi surah Al-Qamar. Pada saat saya baca total surah Al-Qamar ini, apa pesannya? Di situ Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu mudah. Tapi ujungnya faham memudahkan. Mau kamu? Ada yang mau nggak? Bisa jawab, mau dong. Nah, pertanyaan itu nggak perlu dijawab, tapi action langsung. Nah, di situ ada 6 kaum yang dihukum oleh Allah. Kenapa dalam surat Al-Qamar itu 6 kaum ditumpuk semuanya? Dalam surat lain, Pak, dicicil, Pak. Nah, kadang kaum Samud dan kaum Ad aja, kadang Firaun saja, kadang-kadang kaum Lut saja, kadang kaum Nuh saja. Tapi dalam surat Al-Qamar dikumpulin semuanya, Pak. Dihukum oleh Allah kaum-kaum itu. Nah, di situ disilipkan bahwa Al-Quran itu mudah. Walakat jasanya Quran yang dizikir paham. Coba Bapak baca dari surat pertama, ya pertama sampai 55, itu cerita 7 poin. 1 poin Al-Quran itu mudah, 6 poin terhadap jadi 6 poin cerita itu. Nah, artinya apa? Kenapa kok Al-Quran itu mudah masuk ke cerita tentang kaum yang dihukum? Saya merinding juga sebab ya kalau saya katakan susah, nanti saya dihukum oleh Allah seperti 5-6 kaum ini. Enggak mudah aja mudah. Pokoknya mudah, saya nggak mau kayak kaum ini. Mudah. Saat itu saya nggak tahu apa-apa, Pak. Tapi berani bilang mudah, Pak. Dan dampaknya apa, Pak? Saya pernah dipepet, pernah disidang, pernah di itu oleh orang. Saya pernah dipepet oleh seseorang. Trek. Ya, ternyata Arab keturunan, Pak. Kamu enak dia bilang mudah. Kamu paham Quran? Kamu bisa nggak bahasa Arab? Enggak. Loh, kok bisa mengatakan Quran mudah? Bukankah Quran bahasa Arab? Saya bilang, iya, zaman Nabi. Sekarang bahasa Quran sekarang dengan bahasa Arab beda. Saya cerita sama dia, kamu bisa nggak Al-Quran? Kabur dia malah, Pak. Belum saya tanya, kamu bisa nggak bahasa Al-Quran? Saya bisa, buka Quran. Bilang. Nah, dia bisa bahasa Arab, tapi nggak bisa paham. Kabur dia. Nah, dari banyak juga ada teman-teman lapangan, Pak. Saya punya peserta, dulu tinggal di Arab 7 tahun. Nggak bisa Quran, Pak. Jadi Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Arab sebut Al-Quran. Arab sekarang ya, Arab zaman Nabi, ya. Jadi dalam Al-Quran itu juga ada Al-Quran bahasa Arab zaman Nabi, Pak. Kan bahasa itu berubah. Coba Bapak Padang tahun 1900, baca Bapak Karya Hengkang. Banyak anak kita nggak tahu sekarang. Coba suruh baca sama dia tenggelamnya kapal Panderwit. Baca di bawah Lindung Kabah. Anak-anak kita nggak tahu, Pak. Itu perubahan bahasa. Jadi kalau Al-Quran itu tetap mudah. Mudah, dan mudah. Titik, nggak pakai tapi. Tapi kan nggak pakai titik, nggak pakai tapi. Tapi enggak pakai tapi. Nggak ada tapinya. Pokoknya mudah, titik. Nggak ada kriteria lain. Allah mengatakan mudah. Mau saya belum paham, tak paham, kan itu ukuran. Nah, mudah-mudahan. Ya, saya merasakan pada saat saya mengatakan mudah, Allah bantu. Mudah. Saya terus terang, apa mudahnya Al-Quran itu? Pertama, akar kata 3 huruf. Itu kata kunci. Itu kemudian di situ. Dan mungkin Bapak, Ibu dapat masih itu di tempat lain. Akar kata 3 huruf. Dan lagi yang kedua, akar kata 3 huruf. Di tengahnya itu huruf kedua akar kata, itu banyak peranan. Kapan dia patah, kapan dia kasrah, kapan dia doma, itu berfungsi. Kasrah, ini kata benda pelaku aktif. Kalau patah, pasif. Kalau kasrah, ini KKP. Itu kata huruf kedua itu kunci nanti, Pak. Jadi ini KKP, ini karena huruf keduanya dia lihat, Pak. Dan itulah kemudian di situ. Kenapa bisa begitu? Nah, kita memahami gramatikal. Jadi apa ya saya lihat itu? Ya saya katakan ya mudah lah. Kalau kita melihat akar kata mudah, tidak ada bahasa di muka bumi ini yang semudah. Karena di harkat dan di akar kata itu di situ main. Di harkat itu sangat luar biasa bantuan. Jadi kita kenal harkat. Nah itu disebut dengan nausaraf dalam bidang banyak kan. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu tetaplah mengatakan Al-Quran itu mudah. Baik, Bu Reni Daniar, silakan Bu Reni. Ada Bu Reni, angkat tangannya. Baik, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 5 kompetensi yang Buya sampaikan ini betul-betul memang menginspirasi dan untuk mempelajari 5 kompetensi ini memang juga perlu proses ya Buya ya. Ya.
untuk pribadi saya, untuk saya pribadi lah katakan, saya juga berusaha untuk apapun kegiatan yang dilakukan itu kunci pertamanya adalah ikhlas karena Allah, diniatkan ikhlas karena Allah gitu. Kalau kita mengawali dengan niat yang ikhlas, itu kendala-kendala yang kita hadapi dalam proses apa yang kita lakukan, insya Allah memang akan mudah kita lewati gitu ya Buya ya. Ya. Jadi dalam berkehidupan kita sehari-hari itu kan kita sering berinteraksi berinteraksi dengan lingkungan terutama ya, lingkungan, dan lingkungan itu senantiasa juga fluktuatif, ada yang mendukung, ada yang biasa-biasa saja, kemudian ada yang no comment, tapi ada juga yang bertolak belakang mungkin begitu. Ya. Nah, ketika pengalaman pribadi saya, ketika saya sudah menanamkan bahwa saya selalu menyampaikan bahwa ini dilakukan harus dengan niat ikhlas dan kembali meluruskan niat begitu Buya ya. Kembali meluruskan niat gitu. Ketika dalam proses kita ada niat kita berubah, itu sesuatu yang wajar buat saya gitu ya. Tapi kemudian yang perlu adalah kembali lagi meluruskan niatnya gitu. Karena belajar Al-Quran ini, kalau kita niatnya belajar untuk menambah ilmu, mungkin ilmunya kita bertambah, tapi di balik itu ada nggak tambahan lain. Jadi sebagaimana bahwa di belajar Al-Quran itu adalah untuk kita untuk kita pahami, kita kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kan gitu. Ya. Jadi ketika kita belajar itu memang untuk kita kembali ke tujuan, maka itu akan memperkuat kembali bagaimana kita harus proses belajar. Nah, dalam proses ini juga mengalami proses belajar yang fluktuatif Bu ya. Ya, wajar Bu, sunatullah. Ya, tapi senantiasa untuk mencoba mencoba, walaupun saya merasa masih sangat jauh banget gitu ya dari yang dicita-citakan itu, tapi itulah proses yang saya lalui gitu. Dan saya selalu menekankan pada diri saya itu tadi bahwa kembali untuk meluruskan niat. Ya. Jadi jangan sampai niat kita itu berubah di jalan, dalam proses itu berubah niat gitu. Nah, itu yang selalu saya tekankan pada diri saya pribadi. Dan saya belajar Al-Quran ini memang kalau gramatikal seperti yang Buya ajarkan itu memang dengan metode ini baru saya dapatkan, tapi memang saya sempat juga belajar sebetulnya dulu ikut guru yang memang mungkin bukan seperti Buya, dia lahir memang dari ilmu ke bahasa Arabic language-nya gitu ya. Saya merasa bahwa subhanallah bahasa Al-Quran itu sangat indah gitu dan sangat tinggi. Itu sangat indah dan sangat tinggi, dan dari satu kata itu kita bisa memahami banyak hal. Misalnya dari kata yang saya ingat misalnya dari kata kholako gitu kan. Jadi kholako, kholik, makhluk, khuliqo gitu. Jadi satu itu bisa bermacam-macam. Bisa 200 macam lebih nanti. Ya, dengan bermacam. Ada satu kata yang 400 jadinya. Ya. Dan tidak bisa ditanding oleh bahasa lain. Saya bilang, aduh Masya Allah indah banget ini bahasanya Irob ya, kalau mereka mengistilahkan itu Irob ya Buya ya. Indah sekali gitu kan, Masya Allah, tidak ada bahasa yang seindah di dunia gitu ya yang saya. Tidak ada bahasa dunia yang punya harkat. Iya, yang menandingi bahasa itu gitu. Jadi saya kira itu mungkin yang saya ingin sampaikan, dan masih banyak sih sebetulnya, tapi saya ingin menekankan itu pada diri saya bahwa belajar bahasa Al-Quran itu sangat mengagumkan, walaupun saya harus tertatih-tatih berusaha mempelajarinya gitu ya, tapi saya yakin seperti tadi kata Buya juga bahwa dalam Al-Quran itu Allah yang akan mengilmukan kepada kita gitu.
Allah yang menunjukkan kepada kita, usaha kita itu adalah satu proses, tapi bagaimana pemahaman berikutnya adalah wahyu yang akan Allah berikan kepada masing-masing orang, siapa yang mempelajarinya. Saya kira itu Buya. Ya, itu surat jelas, surat Ar-Rahman itu kan, Ar-Rahman nu'alamal Quran. Khalaqal insana nu'alamaul bayan. Jadi Allah sendiri yang ngajarkan nanti. Jadi udah prosesnya kita lakukan. Masalah kapan Allah pahamkan, terima. Sama dengan antrian, Bapak. Antri ini, gubernur memberikan semacam hadiah. Kita antri aja, kapan dibagi gubernur aja. Sabar nunggunya. Jadi Bapak juga sabar nunggunya kapan dipahami Allah lah. Yang penting proses yang berhenti. Yang penting proses. Jadi saya bilang ke Bapak Ibu, berani saya katakan ini adalah karena pengalaman pribadi saya. Beda paham tak paham itu hanya selaput bedanya. Hitungan detik bedanya Bapak Ibu. Tadi detik ini nggak paham, detik berikutnya paham. Ya Allah maunya kun fayakun, Bu. Allah mau tahu sejauh mana perjuangan kita. Saya mengatakan ini kan pengalaman saya. Tadi nggak tahu, begitu pulang rumah sakit nggak belajar, kok tahu? Nggak ada proses di situ. Cuman proses sebelumnya ini sakit ya diserat, bulannya belajar lagi. Nekat saya. Pada saat nekat, apa kata Allah? Saya hamba satu ini. Pada sakit lagi dia, saya juga minta maksa paham Quran. Saya tahu. Maksa saya paham Quran. Mau sakit, muka nggak ada urusan. Pokoknya paham Quran. Sampai sekarang saya lakukan. Tangan sakit, silakan sakit tangan, tapi jangan ganggu aku. Silakan sakit, tapi jangan ganggu aku. Itu aja saya dialog dengan penyakit ini untuk membuat semangat kita. Jangan sakit kepala dikit, aduh sakit kepala, nggak bisa belajar. Udah, sakit bilang sakit kepala, silakan sakit kepala kau. Mau sakit kepala kau, nggak urusanku, penting urusanku belajar. Saya bodoh aku dengan sakit kepala kau, awas kau, jangan ganggu aku belajar. Gitu aja bilang sakit kepala, sakit apapun yang sakit bilang aja. Silakan sakit, awas, jangan ganggu aku belajar. Nggak aja. Awas ya, kau ganggu pelajaran, buang kau. Ini kan dialog kita dengan diri kita. Ya. Ternyata ada hasilnya, ada. Saya merasakan banyak hasil. Gitu ya. Iya, Bu ya. Kan, nanti ini saya lihat Bu Erni dia udah mulai kiri kanan. Ya. Silakan Bu Erni. Ya Bu ya, terima kasih Bu ya untuk kesempatan. Bu Erni. Mohon maaf untuk semua. Taqabbalallah minna wa minkum. Silakan Bu Erni, Ibu tolong pertahankan polanya Bu ya. Iya Bu ya, kalau saya itu apa ya, gayanya macam terbuka, tapi belum bisa saya simpulkan gitu loh Bu ya. Jadi saya tuh kalau baca Al-Quran itu cuma, oh ini kata benda, oh ini apa namanya KKP, oh ini apa KKSAD gitu, paham-pahamnya begitu aja, belum bisa mencakup gitu Bu ya, masih buyar. Jadi saya mengharap nih Bu ya, selain doa saya nih, doakan juga lah kita ini Bu ya, supaya paham dan istiqomah terus. Kan latihannya ada nanti, di latihan. Nah itu Pak Mazwar. Iyalah pula. Bu ya, saya nih lagi di Tanjung Balai Asahan nih, belum pulang. Masya Allah. Oh. Pulang kampung ya Bu Erni. Iya Bu Reni. Sabarnya Bu ya, baru 1 bulan pingin tahu semua ya, bertahap lah Bu ya. Iya, harus sabar ya Bu ya. Ya kan nanti Bu pada saat latihan Rusia, jadi saya mencoba lagi nanti review semuanya. Rusia kita latihan, jadi paham kita menyusun ayat itu di latihannya Bu. Dengan memainkan harkat, oh ini tempatnya di objek, di tempatnya subjek, oh ini tempatnya kata benda, jadi kita susun nanti. Ketemu nanti itu Bu, ketemu nanti. Iya, belum ini Bu ya, saya tuh udah senang jadi tambah dekat gitu ya. Tapi saya itu belum dapat menyimpulkan gitu makna sebenarnya itu. Tapi insya Allah sih, makanya saya sambil tambah asik sih. Gini, Bu Erni, kapan Ibu balik ke Jakarta? Nantilah Bu ya, belum apa ini, saya pikir mungkin seminggu ini 10 hari di sini. Jadi Ibu nanti gini aja sarannya, pergi kita tangga sentul 1 ayat target, menyusun nanti saya bimbing nanti. Iya. Misalnya kita acak, oh Ibu dapat Al-An'am ayat 13. Udah itu bahas satu, tulis satu, nanti saya ajarin bagaimana cara merangkai kata, nyusun puzzle itu. Iya. Gitu ya. Iya Bu ya. Makasih Bu ya. Sama-sama. Mohon doa ya Bu ya, doakan. Sama-sama, doa kita. Mantap Bu Erni. Bu Upi. Masih makan kerang sini, makan kerang. Halo, siapa lagi silakan. Ada yang mau nambah, bertanya silakan.
Oh, Pak Master. Silakan Pak Master. Buka mic-nya Pak Master. Ah, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini punya banyak saudara, Ustaz. Ah? Saya ini punya banyak saudara dan juga punya banyak teman. Ya. Kemudian saya itu ingin mengajak mereka untuk belajar gramatikal ini. Ya. Memang saya rasakan untuk belajar gramatikal ini sangat mudah. Ya. Karena apa yang telah saya dapatkan beberapa kali pertemuan, saya sudah bisa menerangkan kepada mereka 5 ayat pertama itu dalam surah Al-Baqarah. Ya. Dan mereka merasa kagum. Tetapi pada saat saya ajak untuk bergabung ke Al-Hasani, nah mereka itu selalu punya banyak alasan. Nah, jadi bagaimana sebenarnya Ustaz supaya bisa metode yang bagus untuk mengajak mereka gitu Ustaz. Ya begitu Ustaz tanya. Sama-sama Pak Master ya. Bapak sama dengan pesan saya. Jadi saya ngajak orang juga Pak. Saya udah sering ngajak orang, mungkin satu orang tuh ada yang 100 kali saja. Saya tugas kita ngajak. Masalah dia bisa tak bisa tuh adalah hak relatifnya Allah. Saya punya adik, seberapa kali saja, sekarang nggak bisa. Tapi ada orang yang saja sekali nggak bisa, 2 kali nggak bisa, 3 kali nggak bisa, 4 kali nggak bisa. Yang ke 100 kalinya baru bisa Pak. Apa kata saya? Untuk Pak Ustadz sabar ngajak saya. Yang ke 100 kalinya baru saya bisa. Jadi masalah ajak mengajak tuh Bapak tugasnya ngajak kita. Masalah dia mau tak mau, tidak ada masalah. Bukan beban kita lagi, itu adalah beban Allah. Artinya serahkan mau. Tugas kita ngajak. Jangan pernah bosan. Jangan pernah tutup pembicaraan. Dah, kalau nggak mau kamu udah, setelah ngajak-ngajak lagi jangan. Aja sekarang, apa? Dan besok dia bisa ikut. Besok ketemu lagi, ajak lagi. Jangan pernah menutup pembicaraan dengan tidak mau lagi. Ya. Misalnya ini udah bosan, bosan aku ngajak kau. Besok nggak aku ajak lagi ya, jangan. Jangan ditutup kesempatan kita ngajak dia berikutnya. Jadi mungkin kali pertama nggak bisa, kali kedua nggak bisa, nggak bisa. Banyak orang itu baru kali ketujuh baru bisa. Ada sekarang di sini Pak Mas Pak. Mau tahu orangnya siapa? Kita panggil Pak Muhammad Mazdi. Nah, katanya beliau nih mau kali keberapa diajak pembangunan? Katanya dia, Pak Muhammad Mazdi, kali berapa Bapak baru bisa diajak? Udah berapa kali ya? Ya diajak oleh sahabat saya Yulianti. Diajak dan lain sebagainya. Bahkan pernah masuk di waktu subuh gitu ya. Pas yang bulan Januari, kita kelas Januari ya? Kelas Januari ya alhamdulillah terbuka hati ini gitu loh ya. Tiba-tiba aja terbuka hati ini dan istri juga mau gitu. Nah, itu kali keberapa tuh Pak ketemunya itu? Kali keberapa itu? Aduh, udah berapa bulan tuh? 3 bulan kali ya. Itu Pak Master, jangan pernah berhenti ngajak, itu aja kuncinya. Malah Pak Muhammad itu bilang, kenapa nggak ada dulu, saya mau ya. Saya ingat kata beliau. Jadi kita nggak tahu kali berapa kita. Jadi tugas kita ngajak aja Pak Master, ajak aja terus. Jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan mengajak orang. Saya ini pribadi saya. Ada orang yang sajak 100 kali, kali ke 100 baru bisa. Ada yang sajak 50 kali. Tapi sebaliknya, sajak pertama nggak mau, ajak kedua nggak mau, ajak ketiga marah. Pertama, entar lah. Itu Pak Muhammad. Pernah itu. Kedua, waduh saya masih sibuk. Yang ketiga, kau pikir aku pengangguran ini? Akhirnya diajak juga, kau pikir aku pengangguran? Marah dengan kita, Pak. No problem. Ya, nggak masalah, Pak. Ajak aja terus. Ya. Seperti contoh Pak Muhammad tadi, kali kesekian baru nggak. Malah dia ada testimoni dia nih. Nyesal saya dulu, kenapa nggak ada dulu mau. Ya, kita Pak Muhammadnya. Iya Bu ya, ada yang menarik nih Bu ya. Saya ketemu teman kuliah lah gitu di Padang waktu kemarin bulan puasa, dia nengok ibu saya yang sakit. Kemudian saya bilangin masuk Al Hasani yuk, bagus nih gitu. Oh iya, saya udah diajak nih sama apa namanya, sama Yanti juga, dia sahabat Yanti juga. Nih kamu orang yang ketiga nih yang ngajak saya. Ya nanti ayo masuk, nanti setelah Lebaran masuk ya. Saya telepon langsung Yanti.
Kalau enggak juga dia masuk katanya. Berarti dia ada nggak percaya sama Tuhan tuh. Udah buntu hatinya. Nah Siapa sekarang insya namanya? Allah sih habis Lebaran Yan, ini karena dibecandain sama Yanti, insya Allah habis Lebaran ini Yan teman udah saya ada siapa selesai. namanya? Siapa namanya? Namanya siapa? Kok blank? Andri Alfian. Andri Alfian. Tamatan mana dia dulu? Tamatan mana? Dia ITB 82 Elektro, Pak. Satu angkatan Mayanti di SMA 2. Andri Alfian. Oh. Saya masuk elektro ITB, Pak. Emang nggak lulus, Pak. Itu Pak Mazwar itu, Pak. Hah? Alumni Pak Mazwar itu, Pak. Oh, nanti Pak Mazwar yang ngajak ya? Iya, betul, Pak. Nah, nanti kalau dia nggak masuk juga Desember ini, habis Lebaran ini, Pak Mazwar. Kalau habis Lebaran dia akan ikut ya. Oke. Kalau nggak masuk juga Pak Muhammad kasih nomornya ke Pak Mazwar. Biar Pak Mazwar turun gunung nanti ngajak. Habis Lebaran ini offline-nya kapan, Bu ya? Offline-nya 26 sampai 28 Mei. 26 sampai 28 Mei. Ya, jadi sebelum itu nanti saya dengan pendamping saya mencoba merekonsiliasi jadwal-jadwal pagi. Nah, kemungkinan offline itu Mei, dan sekaligus kita buka kelas offline online nanti yang di jadwal. Mungkin Bu ini catat Bu ini ya, saya baru dapat ide. Catat Bu ini, Selasa, Kamis, dan Ahad itu jadwal kita untuk buka online baru nanti. Jam 10 sampai jam 12. Nah, jadi mungkin kelas yang Selasa, Kamis, Ahad, yang kelas paginya kita majukan 7.30 atau 7.45 sampai 9.45. Kelas siangnya itu 10 sampai jam 12. Selasa, Kamis, Ahad. Nah, begitu selesai kelas offline, nah langsung diceburkan ke situ. Jadi kita mulai kelas offline dulu mungkin pertengahan bulan Mei ini. Nanti pada saat selesai kelas offline, masuk gabung di situ nanti. Jadi sekaligus masuk. Ya. Kelas Selasa, Kamis, dan Ahad jadwal yang tersedia. Gitu ya. Itu dulu Bu ya. Itu ide dulu ya. Nanti detailnya nanti mungkin 1-2 hari ini saya kasih tahu. Ya. Itu ya, nanti kalau Bapak Ibu yang sudah punya teman-teman, kabarkan untuk online-nya Selasa, Kamis, dan Ahad jam 10 sampai 12 siang. Nah, saya nggak ada waktu lagi. Jadi begitu padat Bapak Ibu ya. Padat, jadi nggak berhenti-berhenti itu dari pagi, jam 8, jam 10, jam 1, malam. Alhamdulillah, semua jalan dengan penuh kebahagiaan, Pak. Dengan penuh semangat, nggak boleh ada loyo. Karena kita loyo, Allah nggak perlu kita. Kalau kita loyo, apa kata Allah? Aku nggak perlu kau, pergi kau. Saya pernah membuat simulasi diri saya gitu. Kalau kamu loyo, aku nggak butuh kau, Zal. Aku nggak butuh kau. Aku bisa datangkan kun fayakun orang lebih hebat dari kau. Dan zamannya lebih banyak. Aku nggak butuh kau. Jadi saya bilang, jangan ya Allah, jangan ganti aku. Aku tetap mengajar kau. Jangan ganti aku ya Allah. Aku nggak mau dinonjobkan. Bahasa saya itu nonjob. Mau dinonjobkan Allah? Nggak mau saya dinonjob. Jangankan Allah manusianya menonjobkan saya nggak enak. Pak Mazhar sebagai orang kantor, Pak, enak nggak dinonjobkan Pak Mazhar? Dinonjobkan bos enak nggak? Kita bagian keuangan ya nggak boleh pegang duit. Kita bagian keuangan, Pak saya kan keuangan nggak boleh pegang duit. Dinonjobkan oleh bos. Kamu tempat duduk situ karena ada kesalahan kita. Karena dia punya hak prerogatif. Dinonjobkan oleh bos yang megang uang orang lain jadi sedih lah kita. Istilah kami namanya di kursi panjangkan, Ustaz. Di kursi panjangkan. Ya. Kan nggak enak ya Pak. Nah, Allah ternyata bisa juga menonjobkan kita Pak kalau kita banyak mengeluh. Jadi contohnya ini misalnya malas belajar lagi lah. Kata Allah, Pak Mazhar ini bilang ini. Maka Allah jawab, langsung jawab, jangan kau masuk, pergi kau, aku akan datangkan Mazhar baru yang lebih hebat dari kau. Aku nggak butuh kau. Nah kalau gitu Allah jawab gimana? Kita yang rugi kan? Tidak, kalau saya katakan enggak ya Allah, jangan ganti aku. Aku nggak mau diganti. Aku tetap mengajar. Apapun yang terjadi, aku tetap mengajar. Jangan sampai aku diganti ya Allah. Jangan nonjobkan aku ya Allah. Surah Ibrahim jelas. Kalau Allah mau, Allah hukum kita. Dan Allah datangkan makhluk baru yang lebih hebat dari kita. Datang Hazizal baru yang lebih hebat dari saya. Datang Muhammad Masni baru yang lebih hebat dari Pak Maman. Datang Mazhar baru lebih hebat dari Pak Mazhar. Kita mau ngapain? Dijari kita. Nonton kita. Nggak mau saya. Ya Allah tegar. Apapun tetap saya ya Allah. Jangan nonjokkan saya ya Allah. Nggak mau saya. Untuk itu saya nggak akan ngeluh lagi. Apapun yang berat terjadi, saya nggak ngeluh. Jalan terus. Gitu. Kita dalam menata semangat kita. Kita nggak mau dinonjokkan. Di kantor aja saya nggak tahan dinonjokkan. Apalagi kalau Allah menonjokkan saya.
Nah, itu terjadi pada sahabat. Saya kehilangan ini di Azhar saat saya kehilangan satu orang di Al-Sani, saya akan mendapatkan banyak orang. Itu terjadi. Katakanlah kehilangan si A saya, yang saya tugaskan untuk katakan mengurus ini. Saat dia ngambek, dia terpengaruh oleh fitnah orang, saya dapat orang baru yang lebih hebat dari dia, yang tugasnya sama. Itu berkali-kali, Pak. Berkali-kali. Jadi saya nggak takut kehilangan siapapun sekarang. Jadi ya, saya menjaga diri saya, jangan sampai saya dihukum oleh Allah. Kalau saya dilempar oleh Allah, nggak takut. Ngeri, Pak. Pak Masud tiba-tiba dicabut, kalau saya ingin paham Quran oleh Allah, mau ngapain Bapak? Lindung, Pak. Akhirnya Bapak kerja kalau kedai, banting kartu domino, mau Bapak? Atau pegang papan catur. Mau Bapak sekarang? Kemarin dari Kampung Mapira, karena ada suatu hal, Bapak jadi marah ke orang, akhirnya apa? Main gaple. Mau? Banting domino, main papan catur, atau pegang gitar. Nggak mau, Pak. Nah, itu berarti kita dinonjok Allah itu, Pak. Allah bisa seperti itu. Nggak mau, saya nggak mau. Ibu-ibu juga gitu. Tadi yang kekurangan, ya sekarang malah enggak. Masak aja bawaan. Itu jadi pelatih senam, pelatih tari. Mau, Ibu. Sekarang belajar Quran, besok jadi pelatih tari. Mau? Enggak lah ya. Nah, jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa, dan jangan pernah berpikir negatif. Apapun yang terjadi sekarang, syukurin dulu. Tetap kita berproses ke depan. Berproses terus. Oh, ayat 1 paham, ulang lagi. Paham KKR, ulang lagi, Bapak. Ulang lagi. Kan ada buku latihan itu, Pak, ya. Itu sarana latihan, Pak. Latihan itu tuh nampak jelas saya dalam memahami aturan. KKL-nya apa, KKD-nya apa, KKP-nya apa. Oke, Pak, ya. Baik, Bapak-Bapak, ya. Kali ini kita tetap bicaranya sampai kompetisi. Insya Allah. Masuk besok, hari Selasa, kita bicara hari kompetisi. Nah, karena kita sudah belajar belajar beberapa, besok belajarnya apabila udah paham, kita maju. Oh, kita ulang lagi, saya ulang lagi. Paham, maju lagi. Jadi, disesuaikan dengan materi baru kita. Tadinya ada di Rampai, tadi ke depan. Nah, nanti yang tadi belum diterangin, saya terangin besok. Kan Pak Masud bilang kemana? Itu belum diajarin ya? Besok diajarin. Jadi, Pak, Buya kalau boleh usul, mulai dari depan lagi aja pelan-pelan, nah, sampai yang sudah dipelajari. Jadi, jadi bisa gambaran keseluruhan begitu. Ya. Oke, memang itu besok, Pak. Jadi buku baru pedoman kita. Ya. Saya besok saya uraikan kenapa kata kerja saya pindahkan ke depan. Kenapa kata pindah ke belakang. Nanti saya terangkan semua argumen saya. Jadi makin menggigit metode kita, Pak. Semakin di depan, ya maaf karena kelaminnya Pak. Ya maaf, semakin di depan. Jadi alasannya juga, alas tadi semakin di depan. Foto kita. Oke, Pak, ya. Oke. Kalau gitu, Bapak Ibu, ya, saya ada tamu sebentar. Karena menutup, saya serahkan kepada Pak Budi Purnomo untuk mungkin kalau ada pertanyaan satu dua. Kita berdoa dulu Qurannya sama Buya, sama-sama, Bu, ya. Oh gitu, oke. Ya, baik, mari kita berdoa sama-sama. Doakan Quran, ya. Bapak boleh buka buku itu dan pahami artinya. Kalau Bapak pahami artinya, insya Allah mudahkan kita untuk memahami. Baik, sama-sama kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ja'alhu lana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.